tahap muncul mengucapkan kata-kata yang sama persis. Sekarang serang aku dengan pukulan terkuatmu. Semua orang mengerti bahwa ini adalah ujian pertama. Semua orang mengeluarkan senjata mereka dan menggunakan cara serangan terkuat mereka untuk menyerang sisa jiwa kaisar manusia dengan ganas. Beberapa orang bahkan membakar darah dan esensi mereka. Dibandingkan dengan harta karun seperti kuali kaisar manusia. Apa artinya kehilangan esensi dan darah? Tentu saja semua orang adalah orang pintar dan tidak berani membakar dengan sembarangan. Bagaimanapun juga, ini bukan sekte Miao Yin. Jika mereka kehilangan terlalu banyak kekuatan tempur, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk mendapatkan kesempatan, mereka tidak akan dapat mempertahankannya hidup-hidup. Di ruang tempat Lin Bei berada, dia menghunus pedang spiritualnya tanpa ragu dan tubuh pedang alaminya bekerja pada kapasitas maksimumnya hampir menguras seluruh energi spiritual di tubuhnya. Dia menggunakan teknik pedang keheningan yang diajarkan kepadanya oleh Wu Jin. Diiringi oleh kilatan cahaya putih yang menyilaukan jiwa kaisar manusia yang tersisa tidak jauh dari sana menerima pedang itu secara langsung tetapi tubuh spiritualnya sedikit bergetar. Setelah serangan itu, Lin Bei merosot ke tanah, mengeluarkan pil untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan panik. Sisa jiwa kaisar manusia memandang Lin Bei dan berkata perlahan. Lulus. Lin Bei sangat gembira, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Wu Ming juga menusukkan pedang pada saat ini. Tetapi pedangnya tidak memiliki cahaya pedang atau hal-hal mewah lainnya. Itu sebiasa pedang yang diayunkan oleh seorang sarjana yang lemah. Tetapi ketika bersentuhan dengan sisa jiwa kaisar manusia, ia langsung menembusnya. Jiwa kaisar manusia yang tersisa menunjukkan sedikit penghargaan di wajahnya yang tenang dan berkata. Puncak tertinggi ilmu pedang cukup menarik. Lewat. Wu Ming memegang pedang di tangannya dan mengangguk sedikit. Di pihak Ning Jie, dia mengeluarkan tongkat, tetapi tidak segera menghancurkannya. Sebaliknya, dengan berkat Breaking the Moon arti, kekuatannya meningkat 6 kali lipat. Dan dia menggunakan petir untuk menghancurkan kegelapan. Sebentar. Bayangan tongkat memenuhi langit membawa kekuatan guntur. Menghantam dengan kekuatan dahsyat. Cahaya besar itu bahkan menerangi seluruh ruang gelap. Setelah ledakan keras, Ning Jie melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa sisa jiwa kaisar manusia terurai menjadi beberapa bagian dan kemudian bergabung kembali. Terima kasih. Ning Jie meletakkan tongkat itu dan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Namun sisa jiwa kaisar manusia menunjukkan senyum tipis. Sudah lama sekali sejak ada orang yang bisa mematahkan semangatku. Kamu hebat, kamu lulus. Ketika Ning Jie keluar dari ruang isolasi itu, hanya ada beberapa orang yang tersisa di sana. Melihat Ning Jie keluar, Lin Bei menunjukkan tatapan tidak ramah. Wu Ming sama sekali tidak berekspresi. Adapun Xiao Wanxing dan Chu Si, mereka berlari dengan gembira dan memeluk lengan Ning Jie. Faktanya, Ning Jie juga bisa menebak bahwa hanya beberapa orang ini yang bisa lolos dari tingkat pertama tes kualifikasi. Bagaimanapun, mereka sudah diuji selama ujian masuk sekte Miao Yin. Bahkan jika orang lain bekerja lebih keras selama periode ini, mereka tidak akan dapat membuat banyak kemajuan. Sesaat kemudian, sisa jiwa kaisar manusia muncul lagi. Dia perlahan melirik kelima orang yang hadir dan berkata dengan tenang. Selamat kepada kelima orang yang lulus ujian pertama. Yang lainnya yang gagal telah dikirim keluar dari makam kaisar manusia. Langkah selanjutnya adalah ujian hati nurani. Semuanya. Bersiaplah. Kali ini, beberapa orang tidak diteleportasi ke ruang terpisah. Sisa jiwa kaisar manusia langsung menatap Lin Bei dan bertanya terlebih dahulu. Mengapa kamu berlatih Taoisme? Nada sisa jiwa kaisar manusia sangat tenang, seolah-olah dia sedang melakukan percakapan biasa, tetapi semua orang dapat merasakan tekanan kuat yang terkandung dalam kalimat pendek ini. Itu membuat orang tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk melawan dan secara alami mereka tidak akan menyembunyikan. Lin Bei mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas. Untuk menjadi yang terkuat di dunia. Inilah yang benar-benar dia inginkan dalam hatinya. Dan sisa jiwa kaisar manusia mengangguk. Kemudian dia bertanya pada Wu Ming, dan seperti yang Ning Jie duga, orang ini ingin menjadi orang yang paling sok di dunia. Tanpa diduga, jawaban Xiao Wanxing dan Chu Si semuanya untuknya. Meskipun Ning Jie tahu bahwa perasaan Xiao Wanxing dan Chu Si padanya benar-benar nyata, dia masih agak terharu ketika mendengarnya dengan telinganya sendiri. Ketika ditanya tentang Ning Jie, jawabannya sangat langsung. Bebas dan mudah di antara langit dan bumi. Inilah yang dia pikirkan dalam benaknya. Bagaimanapun, kerja keras adalah untuk tujuan kinerja yang lebih baik. Setelah mendapatkan jawaban dari kelima orang tersebut, sisa jiwa kaisar manusia tidak banyak berkomentar. Tetapi hanya berkata perlahan. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Kalian telah lulus ujian kedua. Sesuai dengan Anda dapat memilih peluang acak. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan 5 bola cahaya terbang ke tangan semua orang. Pada saat ini, Lin Bei menunjukkan ekspresi tidak puas di wajahnya, dan berkata dengan tatapan membara. Bagaimana dengan tes ketiga? Bagaimana dengan ujian kuali kaisar manusia? Sisa jiwa kaisar manusia perlahan menjawab. Jangan khawatir, ujian ketiga sangat sederhana. Ini kuis. Lin Bei sedikit bersemangat menggosok-gosokkan tangannya dan berkata. Tanyakan sekarang. Dia mahir dalam bidang sastra dan seni bela diri sejak kecil dan memiliki kepercayaan diri yang besar dalam menjawab pertanyaan seperti itu. Sisa jiwa kaisar manusia tersenyum sedikit dan berkata. Peluang berubah. Tetapi genap tetap sama jika Anda dapat menjawab kalimat berikutnya dengan benar Anda akan dianggap telah lulus ujian ketiga. Saat dia mendengar ini,
Ning Jie tercengang. Apa? Perubahan aneh tapi tetap sama. Bab 165. Perubahan di dunia. Perubahan ganjil tetapi genap tidak. Kecuali Ning Ji, semua orang lain di tempat kejadian bergumam pada diri mereka sendiri. Hatiku penuh keraguan. Apa arti kalimat ini? Semua orang memikirkannya lama sekali tetapi tetap tidak bisa memahaminya. Lin Bei yang awalnya penuh percaya diri. Sekarang bingung, dia telah menggunakan semua bakat hidupnya untuk memikirkannya tetapi masih tidak bisa memahaminya. Kalimat ini tidak berasal dari buku manapun di benua Tianyan. Dan tampaknya juga tidak mengikuti pola apapun. Sangat sulit untuk dimengerti. Melihat bahwa adegan itu benar-benar sunyi, sisa jiwa kaisar manusia bertanya ragu-ragu. Bisakah seseorang menemukan baris berik? Selama ribuan tahun dia penuh dengan harapan untuk setiap kelompok orang yang tiba di sini, berharap ada seseorang di antara mereka yang bisa lulus ujian ketiga. Namun sayangnya meskipun ada sangat sedikit orang jenius yang bisa lulus ujian kedua, mereka tetap ada. Dan orang yang bisa lulus ujian ketiga ini belum pernah muncul. Satu-satunya misi dari sisa jiwanya ini adalah untuk menunggu orang yang bisa lulus ujian ketiga dan kemudian memberikan artefak kuno tersebut, yaitu kuali kaisar manusia. Namun sekarang sepertinya masih belum ada hal seperti itu. Meskipun orang-orang yang datang kali ini sangat berbakat, mereka bukan orang yang kita tunggu. Dihadapkan dengan pertanyaan yang diajukan oleh sisa jiwa kaisar manusia, Wu Ming dan yang lainnya menggelengkan kepala. Namun, Lin Bei agak tidak rela. Dia berkata dengan marah, apakah tes ketiga ini benar-benar memiliki jawaban? Apakah tidak ada seorang pun yang berhasil menemukannya dalam puluhan juta tahun terakhir? Saya sangat menduga bahwa ini hanyalah tes yang dibuat-buat, yang tujuannya adalah untuk mencegah orang lain mengambil kuali kaisar manusia. Karena terburu-buru, Lin Bei tidak lagi peduli dengan identitasnya sebagai kaisar manusia. Lagi pula, menghadapi harta karun seperti itu, siapa yang bisa menekan keinginan di dalam hatinya? Lagi pula, ini adalah harapan terbesarnya untuk mengalahkan Ning Jie. Begitu dia mendapatkan artefak kuno, kuali kaisar manusia, dia akan memiliki 100 kepercayaan diri dalam berurusan dengan Ning Jie. Jadi, dia tidak mau menyerah. Sisa jiwa kaisar manusia hanya menatap Lin Bei dengan dingin dan berkata perlahan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan aku. Karena tidak ada satupun dari kalian yang bisa menjawab, mari kita akhiri di sini. Setelah mengatakan ini, jejak kesepian terlihat di mata jiwa kaisar manusia yang tersisa. Dan kemudian dia hendak melambaikan tangannya untuk mengirim semua orang keluar. Tetapi tepat pada saat ini, Ning Jie mengangkat kepalanya dalam pemikiran yang mendalam, menatap sisa jiwa kaisar manusia. Dan berkata dengan tegas, simbol-simbol melihat ke kuadran. Begitu kata-kata ini keluar, tiba-tiba, seluruh tempat persidangan bergetar dan guntur serta kilat menggelegar di langit. Di bawah gempa besar yang tak terhitung jumlahnya, tulang-tulang putih seolah-olah mereka menggemakan sesuatu. Di oasis, makhluk yang tak terhitung jumlahnya merayap di tanah, menggigil. Seolah-olah berjalan di atas es tipis dan tidak berani bergerak sedikit pun. Para murid lelaki tua Beiye yang dikendalikan oleh iblis bunga dan masuk ke dalam ilusi tiba-tiba terbangun melihat perubahan mendadak. Mereka merasa ngeri. Para murid sekte Miaoyin yang belum lulus tingkat pertama ujian sekarang menatap langit dengan ngeri. Saat ini mereka menemukan bahwa matahari yang telah tergantung di langit sepanjang tahun berguncang seolah-olah akan jatuh dari langit. Sangat mengejutkan. Adapun di luar lokasi persidangan, Liu Yue di perahu terbang juga memperhatikan sesuatu yang aneh. Dia sedang asyik menyeruput teh ketika dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah lokasi persidangan. Detik berikutnya, dari langit yang luas, ribuan sambaran petir setajam jarum baja turun dan menghantam bukit barat dengan dahsyat. Kekuatan guntur yang mengerikan langsung meratakan seluruh pegunungan hijau subur ke tanah, mengubahnya menjadi bumi hangus. Semua kehidupan hancur, menjadikannya seperti neraka di bumi. Gelombang udara besar yang dipicu langsung menyebar ke segala arah, dan Liu Yue berseru. Bakar semua kekuatan perahu terbang, buka perisai kekuatan spiritual, mundur dengan kecepatan penuh. Namun itu tidak berhasil. Bahkan setelah mundur beberapa ribu meter, kekuatan mengerikan itu masih membalikkan perahu terbang besar itu beberapa kali. Liu Yue sangat ketakutan sehingga dia menekan dadanya yang naik turun dengan keras. Jika perahu terbang itu berada di tepi kekuatan yang begitu menakutkan, itu pasti akan tercabik-cabik. Apa yang sebenarnya terjadi di alam percobaan rahasia ini? Ini terlalu mengerikan. Kekuatan guntur yang menakutkan jelas bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seorang kultivator. Ini sangat mungkin berasal dari jalan surga. Memikirkan hal ini, mata Liu Yue dipenuhi dengan kengerian. Dia tidak bisa mengerti dengan menggunakan kekuatan sebesar itu surga ingin menghancurkan apa. Pada saat yang sama, di aliansi Tao yang terletak di kota Wangjing, ibu kota dinasti Xia Agung, 3 wanita cantik berdiri di halaman mengagumi bunga-bunga. Mereka adalah ketua sekte Sihin, Qiyu Yuebai, dan pemimpin aliansi Tao Chung Yaohan. Pertemuan aliansi Tao ini berjalan sangat lancar dan setiap sekte memutuskan untuk mengirim beberapa murid ke perbatasan utara dinasti Xia Agung untuk meredakan perang yang mendesak. Meskipun para biksu umumnya tidak ikut campur dalam perang antar kerajaan sekuler, kali ini orang tua Kitano yang pertama kali melanggar perjanjian tersebut. Sekte-sekte besar dinasti Xia Agung tidak akan tinggal diam. Yu, saya dengar Anda telah menerima murid baru yang memiliki bakat hebat. Benarkah itu? Chung Yaohan dan Qiyu Yuebai adalah kenalan lama. Mereka saling mengenal dengan baik dan memiliki hubungan yang sangat dekat.
Qiu Yuebai mengambil kendi anggur, menyesapnya, dan tersenyum. Itu benar. Tapi muridku tidak hanya berbakat tetapi juga sangat tampan dan berbakti, dia adalah murid yang baik. Chung Yaohan tiba-tiba menjadi tertarik dan menatap Qiu Yuebai dan berkata, "Oh Rilai, jarang melihatmu memuji pria seperti ini jika aku punya waktu. Aku benar-benar ingin bertemu muridmu dan melihat apa kekuatannya." Qiu Yuebai tampak bangga dan berhati-hati. "Itu tidak akan berhasil, saya khawatir Anda akan memanfaatkan murid berharga saya." Chung Yaohan menepuk pantat putih Qiu Yu dengan ringan dan memelototinya dengan sedikit ketidakpuasan. "Ada berbagai macam pria di Liga Dao kami. Apakah saya punya niat untuk memanfaatkan murid Anda?" Saat ini, Sekte Master Xin berdiri dan berkata sambil tersenyum. "Oke, kalian berdua sudah dewasa, kenapa masih suka bertengkar seperti ini?" Namun sekali lagi, Ning Jie adalah bakat langka dalam ribuan tahun. Ketika Chung Yaohan mendengar Master Sekte Xin menyebut nama ini, dia tertegun dan bertanya dengan tidak percaya. Nama murid itu adalah Ning Jie. Ya, anak itu memiliki akar spiritual yang langka dan unik, dia sangat berharga. Sek Master Xin menjawab sambil tersenyum. Chung Yaohan mengangguk, berusaha keras untuk tenang, tetapi dia bergumam dalam hatinya. Akar spiritual kelas atas seharusnya bukan dia tidak memiliki akar spiritual kelas atas, pasti ada kesamaan nama. Ya, pasti ada kesamaan nama. Saat beberapa orang sedang berbicara, mereka tiba-tiba melihat ke arah langit barat pada saat yang sama. Ribuan guntur ilahi jatuh menerangi seluruh langit. Tekanan dahsyat itu diperbesar tanpa batas dalam hati para pria perkasa itu sangat mengerikan. Mereka bertiga berseru pada saat yang sama. Dunia sedang berubah. Bab 166 Pengaturan Kitano. Saat ini, jauh di bagian utara benua Tianyan adalah laut utara yang tak terbatas. Dan di samping laut utara terdapat padang rumput luas yang pahit dan dingin. Sekelompok domba putih sedang merumput dengan santai di padang rumput. Di belakang kawanan domba berdiri lelaki tua berambut putih dan berjanggut, Kitano. Dia memegang cambuk domba dan melihat ke arah barat daya. Dengan tatapan mata yang dalam. Gempa dahsyat yang tidak diketahui itu membuatnya merasa tidak nyaman. Apa yang terjadi di tempat percobaan ini? Orang tua Kitano perlahan meletakkan cambuk domba. Dan membuat isyarat aneh dengan tangannya mencoba mencari tahu rahasianya, tetapi setelah beberapa saat. Dia tidak bisa menahan diri untuk meludahkan seteguk darah. Saya tidak bisa memprediksinya. Orang tua Kitano terkejut menurut kekuatannya dalam keadaan normal. Hanya ada 3 situasi yang tidak bisa dia prediksi. Yang pertama adalah yang paling misterius dan terkait dengan jalan surga. Tipe kedua adalah orang kuat absolut di benua Tianyan. Umumnya orang yang telah mencapai tingkat kekuatan ini sangat pandai menyembunyikan nasib mereka. Yang ketiga adalah munculnya harta karun rahasia. Belum diketahui apakah itu ada hubungannya dengan Dao Surgawi. Tampaknya tidak ada terobosan tingkat atas di arah barat daya, jadi kemungkinan terbesar adalah harta karun rahasia telah muncul di dunia. Tiba-tiba memikirkan ini. Ekspresi serius terpancar di wajah lelaki tua Kitano. Mungkinkah kuali kaisar manusia di alam rahasia persidangan telah muncul? Bagaimana ini mungkin? Kamu harus tahu bahwa menurut legenda, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kuali kaisar manusia selama puluhan juta tahun. Bahkan Qiu Yueba, seorang jenius pengguna pedang yang pernah dikatakan memiliki bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia Jindan. Tidak mendapatkannya setelah memasuki alam uji coba rahasia. Lalu siapa yang memenuhi syarat untuk memiliki harta rahasia seperti itu? Mungkinkah itu diperoleh oleh murid Huang Hao yang paling menonjol yang memasuki alam rahasia percobaan kali ini? Tetapi setelah memikirkannya, orang tua Beye masih merasa bahwa itu tidak mungkin meskipun Huang Hao adalah murid favoritnya di alam jin dan bakatnya tidak cukup untuk mendapatkan kuali kaisar manusia. Atau lebih tepat, dalam sebuah ide instan yang membuat lelaki tua Kitano sangat ketakutan muncul di benaknya. Jika kuali kaisar manusia ini diperoleh oleh murid-murid sekte Miaoyin, segala sesuatunya pasti akan menjadi sangat merepotkan. Tidak, dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu ini terjadi, jadi lelaki tua Beye segera duduk bersila di padang rumput. Berusaha menghubungi muridnya Huang Hao di alam rahasia percobaan melalui hubungan antara jiwa yang telah dia bangun sebelumnya. Huang Hao. Saat ini di tempat uji coba ribuan mil jauhnya. Murid-murid Kitano yang baru saja dibangunkan dari ilusi iblis bunga. Masih dalam keadaan syok dan ketakutan. Mengingat kembali semua yang baru saja terjadi dalam ilusi, rasanya sangat nyata. Jika bukan karena keributan yang tiba-tiba dan besar ini, mereka mungkin akan mati dalam ilusi. Saudara Hao Wat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebagai orang yang paling berbakat dalam kelompok, Huang Hao secara alami menjadi tulang punggung seluruh tim Kitano. Namun pada saat ini Huang Hao menenangkan tubuhnya, menatap langit mendung dan matahari yang runtuh, merasa sedikit takut dan bingung tentang apa yang harus dilakukan. Namun sebagai tulang punggung tim, menghadapi begitu banyak adik laki-laki, dia hanya bisa berpura-pura tenang. Saudara Hao, tolong katakan sesuatu, aku sangat takut. Seorang adik laki-laki yang picik mendesak lagi. Huang Hao sudah kesal. Dan menjadi lebih kesal ketika adik laki-lakinya mendesaknya. Dia menamparkan kepala adik laki-lakinya dan berkata dengan marah. Mengapa kamu panik? Tidak bisakah kamu lihat aku sedang mencoba mencari solusi? Pada saat yang sama, Huang Hao merasakan panggilan antara roh dan jiwanya. Dia tahu bahwa itu adalah gurunya, Patua Kitano. Dan dia segera sangat gembira. Dia buru-buru duduk bersila di tanah dan menerima informasi yang ditransmisikan oleh Patua Kitano.
Guru saya di sini. Wei Luang Hao, apakah sesuatu terjadi di alam rahasia percobaan? Huang Hao melirik lingkungan kacau di sekitarnya dan berkata dengan cemas. Yes, teacher, setelah kami memasuki alam rahasia percobaan, kami pertama kali memasuki gurun tanpa akhir. Tidak ada kehidupan di gurun, tetapi ada beberapa semak biasa. Saya pikir vitalitas semak ini sangat ulet. Jika mereka dipindahkan kembali ke Kitano kita, mereka pasti akan menjadi. Huang Hao berbicara tanpa henti dan ingin melanjutkan, tetapi Patua Kitano menghentikannya dengan suara tegas. Langsung ke intinya. Huang Hao segera terdiam tampak sedikit sedih. Ya, dan kemudian kami memasuki oasis. Guru, Anda mungkin tidak tahu bahwa ada ilusi kuat di oasis ini yang secara langsung menjebak saya dan banyak rekan magang saya. Untungnya, Pak Tua Kitano benar-benar murka. Dia tidak ragu untuk mengerahkan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk menjalin komunikasi dengan Huang Hao hanya untuk memahami perubahan besar yang telah terjadi di tempat percobaan. Namun Huang Hao adalah pria keras kepala yang tidak pernah mengubah caranya dan tidak pernah langsung ke intinya. Ceritakan saja tentang perubahan besar yang baru saja terjadi di tempat percobaan. Saya ingin mendengar tentang perubahan besar itu. Jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, aku akan menguliti kamu hidup-hidup ketika aku kembali. Bahkan lelaki tua Kitano yang ekspresinya biasanya tenang sepanjang tahun pun sangat marah saat ini. Mendengar suara marah Pak Tua Kitano, Huang Hao tidak bisa menahan diri untuk bergidik, bergumam tidak puas di dalam hatinya. Kenapa kamu tidak bilang saja kalau kamu ingin mendengar ini sebelumnya? Tetapi meskipun dia merasa agak tidak puas dan dirugikan di dalam hatinya, Huang Hao masih berkata dengan hormat di permukaan. Baru saja guntur dan kilat menggelegar di langit di atas lokasi persidangan. Ruang itu bergetar hebat, ribuan makhluk bersujud, tekanan spiritual meningkat beberapa kali dalam sekejap. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Mendengar apa yang dikatakan Huang Hao, mata lelaki tua Kitano tiba-tiba menjadi membara. Benar saja, sesuatu terjadi di tempat percobaan. Sepertinya kuali kaisar manusia akan diambil oleh seseorang. Merasa bahwa Pak Tua Kitano sudah lama terdiam, Huang Hao bertanya dengan bingung. Guru, ada apa? Orang tua Kitano tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya langsung dan tegas. Di mana kamu sekarang? Kita masih di oasis. Sebenarnya kita bisa saja sampai di sana lebih cepat, tetapi ada ilusi yang sangat kuat di oasis ini. Diam, aku hanya punya satu permintaan sekarang. Bergegaslah ke pusat arena percobaan segera. Kuali kaisar manusia akan segera muncul di dunia. Aku menuntut agar kamu merebut kuali kaisar manusia dengan segala cara. Apakah kuali kaisar manusia akan muncul? Meskipun Huang Hao berbicara banyak omong kosong, dia tidak bodoh. Saat ini, dia memahami pentingnya masalah ini dan merespons dengan cepat. Setelah menyelesaikan percakapan dengan Tuan Kitano, Huang Hao memberitahu semua orang tentang masalah ini. Kali ini mereka datang ke tempat uji coba. Misi awal mereka adalah untuk mendapatkan kesempatan dan membunuh murid-murid sekte Miaoyin. Tapi sekarang misinya telah berubah dan merebut kuali kaisar manusia adalah prioritas utama. Jauh di dalam tanah pemakaman, saat cahaya terang melintas, Wu Minglin, Beixia, Wanxing dan Cusi diteleportasi keluar bersama-sama dikelilingi oleh murid sekte Miaoyin yang telah diteleportasi keluar sebelumnya. Semua orang saling menatap dengan bingung tentang apa yang sedang terjadi. Ning Jie baru saja mengucapkan kata-kata itu dan kemudian bumi dan langit berguncang. Dan kemudian keempat orang itu dikirim. Cusi menjadi sedikit gugup dan bertanya kepada Xia Wanxing. Kakak senior, apakah kakak senior Ning akan baik-baik saja? Pada saat kritis, Cusi untuk sementara melupakan persaingan dan keterasingan antara dia dan Xia Wanxing. Xia Wanxing tersenyum tipis dan menjawab dengan ramah. Jangan khawatir. Karena sisa jiwa kaisar manusia mengirim kita semua keluar dan hanya meninggalkan saudara laki-lakiku itu membuktikan bahwa dia pasti luar biasa, mungkin dia bisa mendapatkan kuali kaisar manusia. Sekarang Chu Si merasa sedikit lebih tenang. Tapi setelah mendengar ini wajah Lin Bei dipenuhi dengan uzasom. Mungkinkah itu? Ning Jie lulus ujian ketiga. Bagaimana ini mungkin? Terima kasih kepada Wang Jie dari Zatian Bang atas teh susu bobo dan jimat pengingat pembaruan Zatian Bang luar biasa. Terima kasih kepada Kaisar Sao Agung atas kapsul inspirasinya, keren sekali, aku menyukainya. Terima kasih kepada Zheng Tao yang suka sup manis bola talas karena telah mengirimkan pengingat pembaruan. Saya suka bola talas Bobo But, tentu saja saya lebih menyukai Bobo. Terima kasih kepada Maki dari rumah Silinghu atas pengingat dan acungannya. Kenapa tidak memanggilnya Mahu, saya salah. Terima kasih Jiaming untuk Bobo Milk Tea, I love you. Jiaming. Terima kasih atas kapsul inspirasi yang Ruoli Sentio Kidyu tidak belajar keras dan Anda selalu berhubungan seks. Saya mengkritik Anda. Kata-kata terima kasih sebelumnya tidak dihitung dalam jumlah kata. Dan teman buku yang meminta saya untuk menulis penjahat kecil dengan nama Huang Hao, saya sudah menulisnya. Aku sayang kalian. Bab 167 Kaisar Baru. Di makam kaisar manusia, Ning Jie memperhatikan orang-orang di sekitarnya dikirim pergi. Dan ada begitu banyak pertanyaan di hatinya yang ingin dia curahkan. Kamu. Setelah lama terdiam, Ning Jie akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tetapi sebelum dia bisa mengungkapkan keraguannya, sisa jiwa kaisar manusia melambaikan tangannya dengan keras dan berkata, "Mari kita bicara di tempat lain." Begitu dia selesai berbicara, Ning Jie merasakan trans berkelebat di depan matanya dan kemudian dia muncul di aula yang megah.
Gaya dekorasi di sini sangat halus dan elegan, baik itu perabotan atau tata letaknya. Itu mengungkapkan keistimewaannya. Seluruh aula didominasi oleh nada emas dan perak yang diselingi dengan banyak permata berharga dan mural megah yang mengungkapkan aura Nouveau Riche di mana-mana. Tentu saja, yang mengejutkan Ning Jie bukan hanya istana, tetapi juga banyak hal aneh yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, seluruh bagian kaca di jendela. Ada juga tempat tidur Simons modern di bawah tirai merah. Dan bak mandi berdiri bebas yang diukir dari batu giok. Semua ini membuat Ning Jie merasa seperti dia tidak berada di benua Tianyan. Tetapi telah kembali ke Bintang Biru dan berada di Hotel Bintang 5. Harus dikatakan bahwa Ning Jie benar-benar terkejut saat ini. Dia tidak bisa lagi menahan diri dan bertanya langsung kepada sisa jiwa kaisar manusia. Di mana ini? Namun jiwa kaisar manusia yang tersisa tidak segera menanggapinya. Alih-alih, ia tertawa terbahak-bahak. Dan tidak ada lagi kesombongan dan sikap dingin di wajahnya. Meskipun Ning Jie benar-benar cemas, dia ingin tahu alasan dibalik semua ini. Namun melihat pria parubaya di depannya tertawa terbahak-bahak. Itu adalah semacam kebahagiaan yang datang dari lubuk hatinya. Ning Jie tidak bisa menyela dan hanya bisa menunggu. Tidak sampai lama kemudian tawa dari sisa jiwa kaisar manusia berangsur-angsur berhenti. Yang membuat Ning Jie sedikit tidak percaya adalah bahwa sisa jiwa kaisar manusia memberinya pelukan erat. Meskipun itu hanya sisa jiwa dan tidak memiliki perasaan yang sebenarnya, rangkaian operasi ini memperdalam keraguan Ning Jie. Pesawat macam apa ini? Hubungi saja saya tanpa mengatakan apapun. Kan? Ning Jie ingin mendorong orang ini menjauh, tetapi tangannya menembus tubuhnya setelah semua. Kaisar manusia saat ini tidak memiliki wujud fisik. Setelah memeluknya, sisa jiwa kaisar manusia berkata dengan ekspresi puas. Ini adalah ruang di dalam kuali kaisar manusia. Aku memindahkan istana kaisar manusia ke dalam kuali ini berisi semua hal berharga yang pernah kumiliki dalam hidupku. Mendengar apa yang dikatakan kaisar manusia, Ning Jie tiba-tiba merasa terkejut dan bersemangat. Lagi pula kaisar manusia kuno adalah makhluk kuat yang ada dalam legenda dan hal-hal baik yang dimilikinya pasti tak terukur dan sekarang dia telah lulus ujian ketiga. Menurut sisa jiwa kaisar manusia, tripod ini akan menjadi miliknya mulai sekarang. Tiba-tiba memiliki kekayaan yang sangat besar seperti melihat cek senilai puluhan miliar, siapa yang tidak senang? Tetapi Ning Jie masih memiliki terlalu banyak keraguan di dalam hatinya, dan dia tidak bisa membiarkan kaisar meremehkannya. Dia dengan cepat menekan kegembiraannya dan berpura-pura tenang. Jadi bagaimana? Ekspresi di wajah jiwa kaisar manusia yang tersisa tiba-tiba menjadi canggung. Tidak, saudaraku, aku akan memberimu semua kekayaan yang telah aku kerjakan dengan susah payah sepanjang hidupku tanpa syarat. Mengapa kamu terlihat begitu acuh tak acuh? Ini adalah hadiah gratis kelas atas. Setelah mendengar kata-kata familiar ini dan menggabungkannya dengan semua yang dilihatnya, Ning Jie menjadi lebih yakin dalam pikirannya. Dia melihat sisa jiwa kaisar manusia dan bertanya perlahan. Jadi kamu juga dari Bintang Biru? Sisa jiwa kaisar manusia itu langsung tertarik dan berkata dengan semangat. Tidak sama sekali. Aku sudah lama ingin bertemu dengan sesama penduduk desa, tetapi orang ini membuatku menunggu begitu lama. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak heran mereka membuat tes ini di mana angka ganjil berubah, tetapi angka genap tetap sama. Itu membuatku takut. Jiwa kaisar manusia yang tersisa tersenyum dan berkata, jika aku tidak menyiapkan ujian ini, bagaimana saya bisa mengidentifikasi sesama warga negara dari Bintang Biru? Saya tidak mungkin memberikan semua yang saya miliki kepada orang-orang di dunia ini tanpa imbalan. Ning Jie mengangguk dan berkata, ya. Itu penawaran yang bagus untuk saya. Ngomong-ngomong, dari mana Anda berasal di Bluestar? Menanggapi pertanyaan Ning Jie, sisa jiwa kaisar manusia terkekeh dan berkata secara misterius. Aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu, tebak. Setelah mengatakan ini, sisa jiwa kaisar manusia mulai bernyanyi. Kota asalku ada di desa ini. Saya adalah desa ini. Asli. Meskipun desanya tidak terlalu besar, jiwa kaisar manusia yang tersisa bernyanyi dengan kegembiraan yang meningkat. Dan suaranya bergema di seluruh aula. Ning Jie juga geli oleh nyanyian pria ini. Dia tidak menyangka bahwa kaisar manusia yang tampak menyendiri ini sebenarnya adalah pria yang lucu. Oke, aku tahu dari mana asalmu. Sisa jiwa kaisar manusia ingin terus bernyanyi tetapi Ning Jie sudah menduganya sehingga dia hanya bisa diam tak berdaya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu berasal dari mana? Ning Jie menatapnya perlahan dan berkata bercanda. Aku tidak bisa begitu saja berteriak padamu di Yeqiang di sini. Jiwa sisa kaisar manusia juga seorang pria pintar. Dia menunjuk Ning Jie dan berkata dengan mata menyipit. Aku mengerti, oke. Mari kita bicara sambil berjalan. Aku akan membawamu berkeliling istana kaisar manusia ini. Aku menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membangun ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Ning Jie tidak menolak dan mengikuti sesama penduduk desa yang ajaib ini untuk mengunjungi istana kaisar manusia. Kamu tidak akan tahu sampai kamu melihat-lihat dan kamu akan terkejut. Dia menemukan bahwa istana kaisar manusia ini benar-benar luar biasa ukurannya. Tidak hanya ada semua jenis harta karun langka di dalamnya tetapi kaisar manusia juga telah mereplikasi banyak hal yang hanya tersedia di Bintang Biru terutama fasilitas hiburan. Sebagai contoh, kolam renang mewah yang sangat besar. Ruang biliar kasual. Ada juga lapangan sepak bola hijau. Semua ini menyegarkan kesadaran Ning Jie, orang ini sangat pandai bersenang-senang.
Ning Jie percaya bahwa jika produktivitas dan tingkat teknologi benua Tianyan tidak sesuai harapan kaisar manusia mungkin akan dapat membuat seluruh komputer. Melihat kegembiraan di mata Ning Ji, sisa jiwa kaisar manusia juga merasakan kebanggaan yang besar. Dia bertanya sambil tersenyum. Bagaimana ini? Bukankah tempat ini bagus? Aku membangun tempat ini karena aku merasa bosan setelah aku sukses dalam membudidayakan makhluk abadi. Ning Jie mengacungkan jempol dan memuji dari lubuk hatinya. Ini sangat bagus. Legenda mengatakan bahwa Anda telah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di benua Tianyan dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Anda adalah teman yang cukup hebat. Sisa jiwa kaisar manusia melambaikan tangannya dan mengatupkan bibirnya. Kamu pasti bercanda. Ini tidak cepat. Jika aku tidak mewarisi naskah pecundang, aku rasa ini akan lebih cepat. Tidak berguna. Ning Jie bertanya dengan rasa ingin. Benar sekali jika saya memiliki sistem seorang lelaki tua di dalam cincin. Atau ditolak dari pertunangan saya tidak akan bertahan 1000 tahun. Ning Jie menyentuh dagunya dan merasa bahwa apa yang dikatakan kaisar manusia masuk akal. Tapi sekarang tidak masalah. Dia mengajukan pertanyaan kunci. Kapan dan mengapa Anda melakukan perjalanan waktu? Sisa jiwa kaisar manusia mengangkat kepalanya seolah mengingat sesuatu. Dan kemudian perlahan berkata, aku ingat itu November tahun 2015. Aku sedang membaca novel dan kakiku dipijat di tempat pijat kaki, dan aku akhirnya melakukan perjalanan waktu. Itu sangat aneh. Kaisar manusia berbicara dengan sangat santai tetapi pada saat ini Ning Jie dengan tajam memahami kata-kata kunci. Cuci kakimu. Dia juga melakukan perjalanan waktu dengan mencuci kakinya. Bab 168 catatan kuno. Mungkinkah mencuci kaki adalah syarat yang diperlukan untuk memicu perjalanan waktu? Saat ini, keraguan besar muncul di hati Ning Ji setelah semua, dia melakukan perjalanan waktu ketika dia pergi ke klub untuk mencuci kakinya. Apa yang ada di pikiranmu? Melihat Ning Ji memiliki ekspresi aneh di wajahnya, sisa jiwa kaisar manusia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ning Ji menggelengkan, tidak apa-apa. Apakah novel yang kamu baca ketika kamu sedang mencuci kaki berjudul Kultivasi Keabadian yang Tidak Pantas? Sepertinya begitu. Sisa jiwa kaisar manusia menjawab tanpa ragu setelah semua. Itu adalah novel terakhir yang dia baca sebelum melakukan perjalanan menembus waktu dan dia masih memiliki ingatan yang sangat jelas tentangnya. Namun setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menatap Ning Jie dan bertanya ragu-ragu dengan tidak percaya. Maksudmu, kamu juga sudah membaca novel itu, dan tempat kita berada sekarang persis seperti di novel itu? Ning Jie tidak mengatakan apapun. Tapi tatapan tegasnya menegaskan pertanyaan yang diajukan oleh sisa jiwa kaisar manusia. Pada saat ini, sisa jiwa kaisar manusia terbangun dari mimpinya dan berkata, aku mengerti. Aku mengerti. Aku baru saja membuka novel itu pada saat itu dan baru saja membaca bab pertama sejak lama sekali dan kemudian aku masuk tanpa mengetahui bagaimana alurnya nanti. Tidak heran aku tidak bisa memahaminya selama bertahun-tahun. Ning Jie mengingat kembali momen itu di benaknya dan berkata perlahan. November tahun 2015 memang saat novel itu pertama kali mulai diserialisasikan dan saat aku melakukan perjalanan waktu itu adalah November tahun 2022. Beberapa bulan setelah novel itu selesai. Mendengar Ning Jie mengatakan bahwa dia datang dari tahun 2022, kaisar manusia langsung tertarik dan bertanya dengan cemas. Luar biasa. Ini 7 tahun kemudian. Katakan padaku dengan cepat, apakah Cina akan menjadi negara terbesar di dunia pada tahun 2000? Ning Jie menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Belum ada sesuatu yang terjadi bagaimana saya harus mengatakannya itu adalah virus yang menghancurkan seluruh dunia. Rakyat Tiongkok sangat menderita karenanya dan mengalami masa yang mengerikan. Mendengar ini, sisa jiwa kaisar manusia menatap dalam-dalam mata dan berkata. Semoga Tuhan memberkati Tiongkok dan menjadikan semua orang sekuat naga. Setelah mengatakan itu, dia membuka mulutnya tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ning Jie melihat bahwa sisa jiwa kaisar manusia ragu untuk berbicara. Dan berkata dengan tenang, tanyakan saja apapun yang ingin Anda tanyakan. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Sisa jiwa kaisar manusia tersenyum canggung. Sebenarnya, apa yang ingin saya tanyakan adalah, apakah tim nasional sepak bola Tiongkok memenangkan Piala Dunia? Apa-apaan? Ning Jie tertegun sejenak tidak tahu bagaimana menjawab setelah semua dia bisa melihat bahwa orang ini juga seorang penggemar sepak bola. Jadi dia hanya berkata, Anda harus mengubah pertanyaannya. Jawaban sederhana ini memberitahu sisa jiwa kaisar manusia jawabannya. Sisa jiwa kaisar manusia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Tetapi perlahan-lahan mengeluarkan botol giok sebening kristal dari es hitam berusia 1000 tahun dan menyerahkannya kepada Ning Jie sambil tersenyum sedikit dan berkata. Cobalah, ini adalah minuman yang hanya tersedia di Blue Star. Aku mengerahkan banyak upaya untuk membuatnya. Ada sedikit keraguan di mata Ning Jie tetapi juga sedikit antisipasi. Bagaimanapun, tidak mudah untuk memiliki kesempatan mencicipi cita rasa kampung halaman. Dia mengambil botol, membukanya, tutupnya dan menuangkan cairan di dalam botol ke mulutnya. Itu memang rasa yang familiar pada pandangan pertama yang membuatnya mengeluarkan suara menyegarkan dan dia meminum semuanya dalam satu napas. Setelah selesai, dia masih memuji. Tentu saja, kau memiliki kehidupan yang jauh lebih baik di dunia lain ini daripada aku. Sisa jiwa kaisar manusia melambaikan tangannya dan menghela nafas. Ketika Anda mencapai tingkat kultivasi saya, Anda akan tahu betapa sepinya menjadi tak terkalahkan. Anda hanya bisa bermain-main dengan gadget-gadget kecil ini. Meskipun Ning Jie merasa bahwa orang ini agak versailes. Dia tetap bertanya dengan rasa ingin tahu, karena kamu begitu kuat, bagaimana kamu bisa jatuh pada akhirnya? Sisa jiwa kaisar manusia tidak berbicara. Dia terdiam lama sebelum mengucapkan beberapa patah kata.
Saya tidak bersedia menerima ini. Ning Jie meletakkan botol giok di tangannya dan bertanya. Tidak bersedia. Apa maksudmu? Sisa jiwa kaisar manusia melirik Ning Jie, perlahan mengangkat buku kulit domba kuno di tangannya, dan perlahan menyerahkannya kepada Ning Jie. Ini adalah catatan kehidupan tubuh asliku sejak aku melakukan perjalanan ke dunia ini hingga kematianku. Semua yang ingin kamu ketahui ada di dalamnya. Silakan luangkan waktumu. Ning Jie mengambil buku catatan kulit domba kuno itu dan merasakan firasat yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia duduk di samping lapangan sepak bola sambil memegang buku catatan yang berat dan perlahan membukanya. Halaman pertama kosong, ada apapun di sana. Tertulis di halaman kedua nama Kaisar Manusia Yang Wei. Tanggal 18 November 2015 tahun ke-31 Raja Wu dari kalender Tianyan hari pertama perjalanan waktu. Aku melakukan perjalanan waktu sambil mencuci kakiku di klub. Aku tidak tahu di mana tempat ini dan aku tidak tahu bajingan mana yang melemparku dari langit. Itu terjadi jatuh ke sumber air panas tempat Ratu Wu sedang mandi. Ya, aku melihat Ratu telanjang dan kemudian dia mengunciku. Tapi harus kukatakan, sosok Ratu. Melihat deskripsi yang sederhana dan polos ini, Ning Jie merasakan emosi. Aku tidak menyangka Kaisar Manusia akan memiliki keberuntungan yang begitu baik. Melihat betapa detailnya deskripsinya Ratu Wu pasti memiliki sosok yang sangat baik, kalau tidak, dia tidak akan menghabiskan beberapa halaman untuk menggambarkannya dengan begitu detail. Sepertinya Kaisar Manusia juga seorang mesum. Tapi ketika Ning Jie memikirkan ini, dia langsung bereaksi. Tunggu, kenapa aku menggunakan kata juga? Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak peduli dan terus membolak-balik halaman. Pada tahun ke-31 pemerintahan Raja Wu, dia melakukan perjalanan pada hari Ratu datang menemui saya. Saya pikir saya akan mati, tetapi dia melepaskan saya dan membawa saya kembali ke istananya. Dia berkata saya jatuh dari langit dan adalah pria yang dikirimkan Tuhan kepadanya. Malam itu, cuaca badai dan hujan, saya minum terlalu banyak dan melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, saya benar-benar tidur dengan wanita raja. Pada tahun ke-32 Raja Wu hari ke-421 perjalanan waktu. Ratu terlalu gila. Dia menuntut terlalu banyak sepanjang hari. Aku merasa kesehatanku semakin memburuk. Untungnya, aku menggunakan hak istimewanya untuk memasuki perpustakaan kitab suci kerajaan dan diam-diam mempelajari banyak ilmu sihir. Sekarang aku sudah menjadi seorang pejuang di tahap kultivasi Qi. Aku tahu bahwa aku tidak bisa menjalani kehidupan licik dan tak tahu malu ini dengan Ratu sepanjang hari. Aku berencana untuk melarikan diri ketika dia pergi beribadah ke Buddha bulan depan. Selanjutnya, Kaisar Manusia melarikan diri dari istana dan memasuki sekte untuk memulai kehidupan sehari-harinya dalam membudidayakan makhluk abadi. Namun bahkan hal-hal sepele ini ditanggapi dengan sangat serius oleh Ning Jie karena Kaisar Manusia juga menuliskan banyak pengalamannya dalam kultivasi yang akan sangat membantu untuk kultivasi Ning Jie di masa depan. Dan pada saat ini, di luar makam Kaisar Manusia tempat pemakaman. Meskipun semua orang dikirim keluar dari makam Kaisar Manusia, tidak ada yang mau pergi. Mereka ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri apakah Ning Jie bisa mendapatkan artefak kuno legendaris kuali Kaisar Manusia. Pada saat yang sama, murid-murid lelaki tua Kitano juga tiba. Dapat dilihat dari cara kedua belah pihak berpakaian bahwa mereka saling bertentangan. Serahkan kuali Kaisar Manusia dan aku akan meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Huang Hao, pemimpin Kitano, berbicara pertama dengan angkuh. Bab 169 tidak dapat naik. Meskipun jumlah orang dari sekte Miaoyin yang hadir jauh lebih besar daripada murid BY. Dalam hal keseluruhan kultivasi lebih banyak orang di tahap Jin dan di pihak BY. Oleh karena itu, murid-murid Kitano yang dipimpin oleh Huang Hao sama sekali tidak takut saat ini dan sangat arogan. Tetapi orang-orang dari sekte Miaoyin juga tidak takut. Untuk sekte-sekte utama di Zongsu yang dipimpin oleh aliansi Taois, para kultivator dari 13 suku BY menentang mereka. Ini tidak hanya melibatkan perselisihan antara keluarga dan negara, tetapi juga melibatkan perselisihan atas ortodoksi. Perselisihan atas ortodoksi Taois adalah masalah yang sangat rumit dan telah ada sejak zaman kuno. Sebagian besar umat manusia di Zongsu dipimpin oleh aliansi Tao. 13 suku BY di tanah utara yang sangat dingin percaya pada kuil BY. Negara kuno Galan di barat percaya pada agama Buddha. 10.000 pegunungan di selatan sebagian besar dikendalikan oleh klan iblis. Adapun lautan luas di timur. Klan naga mendominasi segalanya. Tentu saja di dunia yang luas ini ada banyak kelompok etnis independen dengan kepercayaan mereka sendiri. Tetapi lingkup pengaruh mereka tentu saja tidak sebesar 5 kelompok etnis utama ini. Kelima kelompok etnis utama ini pada dasarnya tidak memiliki aliansi dan gesekan mungkin terjadi sesekali, tetapi keseimbangan kekuatan yang halus selalu ada. Kali ini kelompok 13 suku Kitano memimpin dalam menyerang dinasti Xia besar, dan nada serta sikap mereka sangat arogan, jelas sekali mereka mencoba membuat masalah. Murid-murid Miaoyin juga bukan orang yang lemah, dan mereka menghunus pedang mereka satu demi satu. Kalian orang barbar dari utara, kalian juga ingin memiliki harta karun ras kami yang paling berharga. The Human Emperor Cauldron Dream menyala. Xiao Wanxing berbicara lebih dulu dengan suara tegas. Meskipun dia biasanya bertindak seperti orang yang perhatian, gadis lembut dan penurut tetangga di depan Ning Jise hanya seperti itu terhadap Ning Jie. Tidak peduli apapun, dia adalah calon permaisuri dinasti Xia Agung. Pada saat-saat kritis, dia juga wanita yang dapat menopang langit. Ada hawa dingin yang kuat di wajah halus Xiao Wanxing dan pedang hijau itu menunjuk langsung ke Huang Hao.
Selama dia ada, tidak ada yang bisa merebut kesempatan Ning Jie. Huang Hao menatap mata Xia Wanxing. Tatapan tajam itu membuatnya merasa sedikit takut. Aura ini terlalu kuat. Bagaimana bisa seorang murid biasa Sekte Miaoyin memiliki aura yang begitu kuat? Mungkinkah dia seorang murid inti? Huang Hao bertanya ragu-ragu meskipun dia adalah murid yang disukai oleh orang tua Beye di alam jin dan dia sangat takut mati. Jadi dia sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Angin gunung bertiup lembut dan Xia Wanxing berkata dengan tenang. Saya adalah murid dari tetua Qiu Yu Bai dari Sekte Miaoyin dan putri dari dinasti Xia Agung Xia Wanxing. Mendengar ini, Huang Hao panik. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Wanita ini ternyata adalah murid langsung Qiu Yu Bai dan dia juga seorang putri dari dinasti Xia besar yang berarti dia akan menjadi permaisuri masa depan. Jika wanita ini dibunuh, Qiu Yu Bai dan Raja Daxia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Huang Hao. Bahkan guruku, Merkita Nowon tidak akan bisa melindungiku. No, wanita ini tidak bisa dibunuh. Huang Hao adalah pria yang cerdik meskipun dia takut. Dia masih berkata dengan, kamu adalah seorang wanita, Huang Hao. Jangan membunuh wanita, minggir dari jalan. Namun, Xia Wanxing sama sekali tidak tergerak dan masih menatap Huang Hao dengan dingin. Kali ini dia ingin melindungi Ning Jie. Pada saat ini, Chu Xi juga tidak senang dan berdiri serta berkata dengan marah. Apa, dasar barbar licik? Apakah kamu merendahkan wanita? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Chu Xi mempelajari kalimat ini dari si Luoput ketika keluar dari mulut gadis yang begitu lembut dan lembut. Itu tidak memiliki perasaan mendominasi yang dimiliki si Luo. Dihadapkan dengan provokasi seperti itu dari Chu Xi, Wang Hao merasa tidak senang. Aku tidak berani membunuh Ratu Daxia. Tetapi jangan berani-berani membunuh gadis kecil sepertimu. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pisau besarnya dan berjalan di depan Xia Wanxing. Chu Xi tahu bahwa dia tidak bisa kehilangan muka, jadi dia mengeluarkan token emas tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Dalam sekejap tekanan kuat menyelimuti seluruh tempat. Di pemakaman, semua binatang buas yang merasakan aura ini mulai meraung setuju untuk menunjukkan ketundukan mereka. Suara itu bergema di langit dan mengguncang hati dan paru-paru orang-orang. Huang Hao terpana oleh aura ini. Dia buru-buru membuat gerakan berhenti dengan satu tangan dan bertanya dengan cemas. Auramu adalah kau bukan manusia. Chu Xi meliriknya dengan tenang dan berkata dengan santai. Aku memang bukan manusia, aku lupa memberitahumu namaku adalah Chu Xi, putri ke-6 dari klan naga. Apa-apaan? Huang Hao merasa kakinya lemas. Ini adalah calon permaisuri umat manusia dan putri dari klan naga. Bukankah kamu mencoba mempersulitku? Pesawat macam apa ini? Siapa yang berani melakukan ini? Jika Anda memprovokasi Raja Naga, 10 nyawa pun tidak akan cukup untuk membunuh. Melihat wajah pucat Huang Hao, Chu Xi berkata dengan tatapan bosan. Apakah kamu masih akan bertarung? Alis Huang Hao berkedut. Dan sejenak dia tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Pada saat yang sama, para murid Sekte Miaoyin di sekitarnya juga terpana. Mereka hanya tahu bahwa Chu Xi sangat berbakat. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah putri dari klan naga. Tidak heran. Ternyata murid-murid yang diterima oleh Elder Qiu bukanlah orang biasa. Meskipun Xia Wanxing terkejut setelah mengetahui identitas Chu Xi. Tidak ada konflik antara ras manusia dan ras naga, jadi dia tidak terlalu peduli dengan identitas Chu Xi. Selama Chu Xi tidak bersaing dengannya untuk Ning Jie. Tepat ketika kedua belah pihak berselisih dan dalam kebuntuan. Suara Lin Bei tiba-tiba terdengar. Kalian orang-orang dari Beiye hanya menginginkan kuali kaisar manusia. Huang Hao mendengar ini dan segera menatap Lin Bei dan berkata, Ya, selama kamu mendapatkan kuali kaisar manusia, aku bisa membiarkanmu pergi. Faktanya, dia tidak ingin melepaskannya, tetapi identitas Xia Wanxing dan Chu Xi terlalu sensitif. Bahkan jika gurunya, orang tua Beiye datang, dia mungkin akan memiliki beberapa kekhawatiran, apalagi murid kecil seperti dia. Kesempatan ini sekarang memberinya jalan keluar. Lin Bei menunjukkan senyum sinis di wajahnya dan berkata, Kuali kaisar manusia tidak ada di tangan kami tapi di pemakaman kaisar manusia. Namun seseorang saat ini sedang mewarisi kuali kaisar manusia dan saya yakin itu akan segera tersedia kemudian Anda dapat memintanya kepadanya. Setelah mengatakan ini, senyum di wajah Lin Bei menjadi semakin menyeramkan. Dia khawatir tentang bagaimana menghadapi Ning Jie. Sekarang orang-orang dari Beiye ini dapat digunakan olehnya. Dengan mengalihkan masalah ke orang lain, dia bisa menyingkirkan Ning Jie. Ketika saatnya tiba, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Dan dia bisa menuai manfaatnya. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, ketika murid Sekte Miaoyin mendengar kata-kata Lin Bei, mereka semua terkejut. Lin Bei mengkhianati sesama murid Sekte Miaoyin yang merupakan kejahatan serius menurut hukum Sekte Miaoyin. Lin Bei, kamu tidak tahu malu. Xia Wanxing berkata dengan marah. Namun, Lin Bei tidak peduli. Kali ini dia lebih baik mati. Dan di ruang di dalam kuali kaisar manusia, Ning Jie hampir selesai membaca seluruh catatan kaisar manusia. Saya harus mengatakan seluruh pengalaman orang ini, kaisar manusia, dari seorang pecundang menjadi bos besar. Dapat dikatakan sangat menginspirasi.
Ning Jie perlahan berbalik ke akhir, tetapi ketika dia melihat halaman terakhir, wajahnya langsung berubah. Di halaman terakhir, ada beberapa baris karakter bengkok tertulis. Tidak bisa naik. Tidak bisa naik. Tidak bisa naik. Bab 170 pertempuran yang menentukan akan segera dimulai. Ning Jie tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Saat ini pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang apa yang telah dialami Kaisar Manusia yang membuatnya mengulangi kalimat ini 3 kali di halaman terakhir catatannya. Tidak dapat naik. Kenapa aku tidak bisa naik? Sisa buku catatan itu dipenuhi halaman kosong tanpa apapun di dalamnya. Ini berarti Kaisar Manusia meninggal setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya. Apa sebenarnya yang terjadi di balik ini? Ning Jie berpikir keras untuk waktu yang lama tetapi tidak bisa memahaminya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia tampaknya telah meremehkan dunia ini. Di masa lalu, semua yang dia pedulikan adalah menyelesaikan tugas sistem. Mendapatkan hadiah dan kembali ke bintang biru untuk menjadi ikan asin busuk. Namun sekarang dia menyadari bahwa dunia ini jauh lebih dari sekadar dunia di dalam buku itu. Hal-hal dalam buku itu hanya dipresentasikan secara jelas kepada semua orang oleh penulis. Tetapi begitu setiap dunia terbentuk, ia memiliki aturan operasinya sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kaisar Manusia telah mencapai alam kultivasi tertinggi. Tapi dia tetap misteri macam apa yang tersembunyi di sini. Ning Jie tidak bisa mengetahuinya. Sisa jiwa Kaisar Manusia juga muncul di belakang Ning Jie di beberapa titik. Ketika dia melihat Ning Jie tersadar dari perenungannya, dia berbicara. Apakah kamu sudah selesai membacanya? Ning Jie perlahan berdiri dan mengangguk. Ekspresinya sedikit kaku, hal besar yang tidak diketahui masih membuatnya sedikit kewalahan. Setelah hening sejenak, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Catatan itu mengatakan bahwa tubuh utama Anda gagal naik. Mengapa demikian? Sisa jiwa Kaisar Manusia memandang ke kejauhan, menghela napas dan berkata. Saya hanyalah sisa jiwa yang terpisah dari Kaisar Manusia sebelum dia naik ke surga. Jiwa itu terisolasi selama kenaikan, dan saya tidak tahu apa yang dialami oleh tubuh aslinya. Setelah kegagalannya, dia meninggal dunia meninggalkan buku catatan dan kuali Kaisar Manusia. Misiku adalah menunggu penjelajah berikutnya dari bintang biru tiba dan menyerahkan semua ini kepadanya, hanya itu saja. Setelah mendengar semua ini, Ning Jie berkata sambil berpikir. Sebelum Kaisar Manusia naik ke surga. Dia sudah memperhatikan sesuatu jadi dia membuat persiapan cadangan terlebih dahulu dan meninggalkan semua ini untuk generasi mendatang. Benar. Jadi, apa yang dia ingin aku lakukan? Ning Jie sekarang memiliki pemahaman yang samar-samar bahwa Kaisar Manusia pasti punya alasan untuk melakukan itu. Sebenarnya bukan apa-apa, aku hanya ingin memberikan kesempatan kepada generasi mendatang. Berharap mereka dapat menyelesaikan apa yang tidak dia selesaikan. Sisa jiwa Kaisar Manusia menjelaskan. Ning Jie mengangguk dan semuanya dijelaskan. Pada saat yang sama, dia diam-diam bergumam dalam hatinya. Kenaikan. Kata ini terasa jauh darinya. Tetapi persyaratan yang dia ajukan ke sistem di awal adalah untuk meningkatkan kultivasinya ke alam Mahayana setelah menyelesaikan tugas membunuh protagonis pria. Namun, begitu dia mencapai alam Mahayana, Ning Jie merasa bahwa meskipun dia ingin menjadi ikan asin. Namun, mengingat kepribadiannya, dia pasti tidak bisa menahan godaan untuk naik level. Lalu, apa yang akan dia hadapi saat itu? Ning Jie tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Dia memiliki kerinduan tak terbatas untuk masa depan dan ingin mengungkap rahasia besar itu. Namun pada saat yang sama ada juga ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Bayangkan saja bahwa bahkan seorang pejuang kuno sekuat Kaisar Manusia pun meninggal saat kenaikannya. Dan bisakah dia berhasil? Sisa jiwa Kaisar Manusia sepertinya dapat melihat apa yang dipikirkan Ning Jie saat ini. Dia perlahan mendekat dan menepuk bahu Ning Jie dengan tangan ilusi dan berkata. Semua orang akan takut pada hal yang tidak diketahui. Tetapi bakatmu jauh lebih baik daripada aku dulu. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Ning Jie menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Bagaimanapun juga, dia sangat berbeda dari Kaisar Manusia. Dia memiliki sistem. Mungkin saja untuk membalikkan keadaan dan menerobos jalan yang tidak bisa diikuti oleh Kaisar Manusia. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak saat ini. Lebih baik hidup di masa sekarang. Akan selalu ada jalan keluar ketika mobil mencapai gunung. Ning Jie tidak pernah menjadi orang yang mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Memikirkan hal ini, dia mengesampingkan kabut di dalam hatinya, tersenyum dengan tenang dan berkata. Aku mengerti, sisa jiwa Kaisar Manusia juga tersenyum. Kalau begitu, biarkan tripod Kaisar mengenali tuannya sekarang. Kuharap artefak kuno berdebu ini dapat bersinar kembali di tanganmu. Ning Jie mengikuti bimbingan sisa jiwa Kaisar Manusia, memfokuskan pikirannya. Dan segera menjalin hubungan dengan kuali Kaisar Manusia. Keluar. Ning Jie memanggil dengan lembut. Segera setelah itu, dia dan sisa jiwa Kaisar Manusia muncul di makam Kaisar Manusia dan kuali Kaisar Manusia berubah menjadi kuali kecil hijau kuno yang melayang di telapak tangan Ning Jie. Kelihatannya sangat kecil dan halus. Tetapi itu mengungkapkan aura yang kuat. Ning Jie sedang bermain dengan kuali Kaisar Manusia di tangannya dan suasana hatinya menjadi ceria. Jiwa Kaisar Manusia yang tersisa menatap Ning Jie dalam-dalam. Dan berkata dengan senyuman. Kecepatan waktu yang mengalir di dalam kuali Kaisar Manusia ini berbeda dengan yang ada di dunia luar. 1 hari berlalu, di dalam sementara hanya 1 jam yang berlalu di luar. Ning Jie sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kuali Kaisar Manusia memiliki fungsi yang begitu ajaib. Jika dia mempraktikkan ini di masa depan, dia bisa berlatih hampir setengah bulan sementara yang lain berlatih selama 1 hari. Ini jelas merupakan serangan reduksi dimensionalitas yang menghancurkan.
Oke, aku serahkan semua ini padamu. Misiku selesai. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain lagi. Tempat ini akan disegel selama, dan aku berharap kau beruntung. Setelah mengatakan ini, sisa jiwa kaisar manusia perlahan menghilang seperti asap yang tertiup angin. Ning Jie merasa emosional dan membungkuk dengan lembut ke patung batu kaisar manusia. Bow ini bukan hanya cara untuk membalas kebaikannya dalam memberikan harta karun tetapi juga merupakan ekspresi rasa hormat tulus Ning Jie kepada kaisar manusia. Sekarang di luar makam kaisar manusia. Orang-orang dari sekte Miao Yin dan murid-murid Beiye masih menunggu dengan cemas. Batas waktu 7 hari akan segera tiba tetapi Ning Jie belum mengeluarkan kuali kaisar manusia, bagaimana mungkin orang tidak cemas. Jika mereka menunggu lebih lama lagi semua orang takut terjebak di alam rahasia ini. Di antara mereka, Lin Bei tampak yang terburuk. Sekarang dia menghadapi tekanan dari dua sisi. Orang-orang di Beiye terus bertanya kapan Ning Jie akan keluar, tetapi bagaimana dia tahu? Para murid sekte Miao Yin, dipimpin oleh Xiao Wanxing, juga mengucilkannya karena dia mengkhianati sesama muridnya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak populer maupun diterima dimanapun. Hai. Boyare, kamu berbohong kepada kami mengapa sudah 3 hari dan belum ada yang keluar? Huang Hao mengerutkan kening dan bertanya lagi kepada Lin Bei. Lin Bei mengepalkan tinjunya, hatinya penuh kebingungan apa yang sebenarnya Ning Jie lakukan. Dia belum keluar dalam 3 hari. Mungkinkah dia meninggal di sana? Dia tidak yakin tapi tetap tersenyum dan berkata, keluar sebelum alam rahasia ditutup. Tepat ketika dia selesai berbicara, udara di sekitarnya tiba-tiba beriak. Segera setelah itu, Ning Jie dengan tangan di belakang punggungnya perlahan-lahan berjalan keluar dari ruang di makam kaisar manusia sambil memegang kuali kaisar manusia hijau di tangannya tanpa ragu sedikit pun. Lin Bei tiba-tiba merasa bersemangat dan berseru, itu Ning Jie. Dalam sekejap, semua murid Kitano mengepalkan senjata mereka. Perang akan segera dimulai. Bab 171, Pembantaian Sepihak. Kakak Se, melihat wajah tersenyum familiar Ning Jie, Xiao Wanxing dan Chu Si akhirnya merasa lega. Kedua wanita itu mengabaikan kehadiran begitu banyak orang dan langsung menerjang ke pelukan Ning Jie. Chu Si bahkan menjepit lengan Ning Jie dengan dadanya yang berat. Ning Jie tahu kekhawatiran di dalam hati mereka, menepuk punggung mereka dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum. Aku baik-baik saja, saat ini. Di antara murid Kitano, Huang Hao memimpin dan maju ke depan, berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya. Serahkan kuali kaisar manusia dan aku akan mengampuni nyawamu. Ning Jie mengabaikannya sepenuhnya dan bahkan tidak melihatnya. Dia hanya tersenyum dan mengusap kepala Chu Si. Wanita ini meremas terlalu erat. Melihat Ning Jie begitu menghina, Huang Hao juga marah. Dalam 3 hari terakhir, dia telah belajar dari Lin Bei bahwa Ning Jie tidak memiliki latar belakang yang mengerikan. Dia hanyalah seorang remaja dari kota pinggiran kecil. Namun, yang tidak Lin Bei beritahukan kepadanya adalah bahwa Ning Jie memiliki identitas lainnya, itu murid kesayangan Qiu Yuebai. Oleh karena itu, Huang Hao tidak takut saat menghadapi Ning Jie. Hei nak, aku sedang berbicara padamu, jangan tidak tahu berterima kasih. Pada saat ini Ning Jie perlahan mengangkat kepalanya. Menatap lurus ke arah Huang Hao dan berkata dengan nada dingin. Apakah Anda punya hak suara di sini? Huang Hao, terlalu sombong. Sangat arogan, kapan mereka murid-murid lelaki tua Kitano pernah direndahkan seperti ini? Huang Hao sangat marah dan wajahnya penuh amarah. Aura di tubuhnya meledak tiba-tiba. Kesempurnaan agung alam jin dan beberapa murid dari sekte Miao Yin di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak di alam percobaan rahasia ini. Kesempurnaan agung alam jin dan adalah eksistensi yang hampir tak tertandingi. Kali ini kakak senior Ning pasti menabrak tembok. Aku akhirnya mendapatkan kuali kaisar manusia, tetapi aku harus memberikannya sebelum tanganku sempat menghangatkannya. Ning Jie, jika kau punya nyali, jangan bersembunyi di balik wanita. Jika kau seorang pria, lawan aku dengan jantan. Huang Hao berteriak pada Ning. Faktanya dia juga mencoba memprovokasi Ning Jie yang menginginkannya untuk melepaskan diri dari perlindungan Xiao Wanxing dan Chu Si. Dia takut secara tidak sengaja melukai seseorang. Ning Jie tersenyum tipis dan berkata dengan nada menghina. Jika kau pikir kekuatan adalah alat tawar-menawarmu, kau salah. Setelah mengatakan itu, Ning Jie perlahan mendorong Xiao Wanxing dan Chu Si menjauh dan berjalan menuju Huang Hao. Kedua pria itu berjarak kurang dari 5 meter dan Huang Hao tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit curiga. Ning Jie sangat arogan, apakah dia mencoba menipunya? Ning Jie tiba-tiba melihat sebuah senapan hitam muncul dari udara tipis di tangannya. Ini adalah sesuatu dari istana kaisar manusia. Dibuat sekali oleh kaisar manusia. Sekarang setelah kuali kaisar manusia mengenali tuannya, dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya hanya dengan memikirkannya. Dia dengan acuh tak acuh bermain-main dengan senapan di tangannya, lalu mengarahkan moncong hitam itu ke Huang Hao. Melihat benda aneh ini, Huang Hao tampak bingung. Musket ini belum pernah muncul di benua Tianyan. Dan tidak ada yang tahu apa itu. Huang Hao menatap moncong pistol hitam dengan mata membara, mengamatinya dengan cermat. Benda ini dikatakan sebagai senjata spiritual. Benar. Aku tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan spiritual dari atas. Bukankah begitu? Benda ini selalu memberi orang perasaan tidak nyaman. Ning Jie tersenyum mainly dan berkata, apa kau pikir ada peluru di pistolku? Huang Hao jelas tidak mengerti dan bertanya dengan bingung. Bervariasi. Namun, sebelum Huang Hao menyelesaikan kata-katanya, Ning Jie melepaskan tembakan.
Di bawah suara tembakan yang keras, Huang Hao tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum peluru hitam itu mengenai dahi Huang Hao, tetapi dia adalah pria yang kuat di alam jin dan lagi pula, jadi bagaimana bisa peluru menembus pertahanannya. Namun bubuk mesiu meledak di wajahnya. Dan wajah Huang Hao langsung menghitam, hanya menyisakan mata dan giginya yang putih. Pemandangan itu memalukan sekaligus lucu. Ning Jie secara alami tahu bahwa senapan itu tidak dapat membahayakan Huang Hao. Dia hanya ingin mencoba peralatan kecil yang telah dikutak-katik oleh kaisar manusia ini. Dia meniup asap dari moncong senjata dan tersenyum tipis. Tentu saja, senjatanya cepat pada jarak 10 meter. Dan cepat serta akurat dalam jarak 10 meter. Namun Huang Hao benar-benar marah saat ini. Dia melompat dan menjauhkan diri dari Ning Jie, dan pisau besar dengan cincin besi di tangannya menimbulkan suara berisik. Ning Jie, kamu mencari kematian. Huang Hao menebas dengan ganas dan cahaya bilah hijau seperti benang sutra terbang menuju Ning Jie. Ning Jie tidak terburu-buru, dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan kuali kaisar manusia diam-diam berputar di telapak tangannya. Pas sekali. Aku akan menggunakanmu untuk mencoba kuali kaisar manusia. Setelah mengatakan itu, Ning Jie melambaikan tangannya, dan kuali kaisar manusia langsung terbang keluar. Saat meninggalkan telapak tangannya, kuali kaisar manusia langsung tumbuh lebih besar selangkah demi selangkah, memancarkan cahaya hijau suci. Duang. Cahaya pedang bertabrakan dengan kuali kaisar manusia, dan tanpa kejutan apapun, cahaya pedang yang agung itu hancur, dan bahkan tidak mengenai kuali kaisar manusia. Ning Jie tersenyum, acuh tak acuh itu sudah sesuai harapan. Dia melambaikan jari telunjuknya dengan ringan dan kuali kaisar manusia terbang ke arah yang dia tunjuk. Kali ini kuali kaisar manusia dan pedang Huang Hao yang bertabrakan, daya benturan yang besar membuat Huang Hao merasa mati rasa di telapak tangannya. Ketika aku melihat ke bawah, aku melihat tanganku berdarah. Huang Hao panik dan merasa bahwa dia tidak dapat mengatasi kekuatan besar ini, jadi dia dengan cepat berteriak kepada sesama muridnya, Kitano, di bawah. Apakah kamu masih menonton acaranya? Ayo. Murid-murid Kitano akhirnya bereaksi dan bergegas maju untuk mengepung Ning Jie. Xiao Wanxing dan Chu Xi juga segera mengeluarkan senjata mereka dan ingin membantu Ning Jie. Tetapi dihentikan oleh Ning Jie. Semuanya, mohon jangan datang. Aku bisa menangani gorengan kecil ini sendirian. Para murid sekte Miaoyin saling memandang dengan bingung. Ning Jie benar-benar mengatakan bahwa para kultivator yang telah mencapai kesempurnaan agung dari alam jin dan adalah gorengan kecil. Ini terlalu arogan. Melihat orang-orang dari BY bergegas mendekat, Ning Jie mendengus pelan. Hancurkan itu untuk... Dalam sekejap kuali kaisar manusia menyapu di sekeliling tubuhnya tiba-tiba. Kali ini, dengan berkat kekuatan spiritualnya, kuali kaisar manusia itu seperti batu pemecah naga seberat 10.000 pound, dan langsung menjatuhkan murid Kitano yang belum mendekat ke tanah. Menyebabkan mereka memuntahkan darah dan mati. Yang lebih parah, tubuhnya hancur berkeping-keping dan jiwanya tersedot ke dalam kuali kaisar manusia sebelum dia bisa melarikan diri. Semua orang terkejut. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Kamu harus tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang kuat di alam jin dan dia benar-benar hancur hanya dengan satu sapuan dari kuali kaisar manusia. Ini hanyalah kekalahan telah Noid adalah pembantaian sepihak. Kuali kaisar manusia sangat mengerikan. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Ning Jie. Udara hening untuk waktu yang lama. Plop. Yang tidak bisa dipercaya adalah bahwa Huang Hao, yang baru saja berteriak-teriak agar Ning Jie mati, justru berlutut tegak di tanah. Adapun pedang panjang di tangannya, dia melemparkannya ke samping dan membuangnya seperti sepatu usang. Mengapa bertarung dalam situasi ini? Huang Hao adalah pria yang pintar. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ning Jie. Dia pasti akan mati jika pertarungan berlanjut. Daripada meminta kematian, dia sebaiknya memohon ampun. Mungkin aku masih bisa menyelamatkan hidupku. Melihat kelancaran operasi Huang Hao, Ning Jie juga bingung. Bukankah dikatakan bahwa Kitano adalah pahlawan yang bersemangat dan berani? Bab 172 hutang lama dan baru diselesaikan bersama. Ning Jie memandu kuali kaisar manusia untuk melayang di atas kepala Huang Hao dan bayangan itu menyelimutinya sepenuhnya. Huang Hao merangkak di tanah. Gemetar di bawah bayangan kuali kaisar manusia. Dia merasa seperti ada gunung yang menekannya, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan celaka. Aku tidak mengatakan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ning Jie bertanya dengan cemberut. Huang Hao mengangkat kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Menggigit bibirnya dan, aku tidak mengenali bakat aslinya. Tolong berhenti berkelahi dan kasihanilah aku. Ning Jie melihat ekspresi ketakutan Huang Hao dan merasa bahwa dia sepertinya tidak berbohong. Tetapi benar-benar memohon ampun. Kupikir dia orang penting, tapi ternyata hanya seorang pengecut. Dia berada di puncak alam jin dan tapi dia masih sangat takut pada kematian dasar aneh. Apa kau tidak menginginkan kuali kaisar manusia lagi? Ning Jie bertanya dengan nada bercanda. Selama kamu bisa mengampuni nyawaku, aku akan menjadi budakmu. Huang Hao membenturkan kepalanya ke tanah dengan panik dengan kekuatan sedemikian rupa hingga tanah bergetar. Ning Jie melihat ini dan berpikir dalam benaknya. Bertanya perlahan. Apa hubungan antara Anda dan Tuan Kitano? Huang Hao menjawab dengan tergesa-gesa. Dia adalah guruku, kami memiliki hubungan yang erat. Dan aku adalah muridnya yang paling berharga di alam jin dan dia berpikir Ning Jie menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini karena dia takut pada orang tua BY, jadi dia dengan sengaja membuat hubungan mereka terdengar sangat dekat, berusaha membangkitkan rasa takut Ning Jie.
Setelah mendengarkan kata-kata Huang Hao, Ning Jie mengangguk sedikit, tapi dia punya rencana baru di benaknya. Sekarang Beiye telah menginvasi dinasti Xia besar dalam skala besar. Dan dinasti Xia Agung tidak begitu jelas tentang tata letak dan perencanaan orang tua Beiye akan sangat bagus jika mereka bisa menempatkan mata di sebelahnya. Memikirkan hal ini, Ning Jie perlahan melipat tangannya dan berkata dengan penuh arti. Sebenarnya, kau seharusnya mati saat kau mengincar aku, namun, aku adalah orang yang baik hati. Jadi bukan tidak mungkin bagiku untuk melepaskanmu. Mendengar ini, Huang Hao tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dia menatap Ning Jie dengan mata berbinar dan berkata dengan cemas. Apa yang Anda ingin saya lakukan saya? Bagus sekali, sepertinya Anda orang yang pintar. Apa yang saya ingin Anda lakukan sebenarnya sangat sederhana, jadilah mata saya di Kitano. Ketika Huang Hao mendengar ini, dia tercengang. Ning Jie ingin dia mengkhianati Beiye dan menjadi mata-mata. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia adalah orang Kitano, bagaimana dia bisa hidup dengan hati nuraninya jika dia mengkhianati Kitano? Lagi pula sekali ditemukan oleh lelaki tua Kitano, dia juga akan mati dengan mengerikan. Huang Hao tiba-tiba berada dalam dilema. Sebagai tanggapan, Ning Jie tidak banyak bicara, hanya tersenyum sedikit, dan kemudian kuali kaisar manusia bergerak. Siap menekan Huang Hao ke bawah. Pada saat ini, Huang Hao panik. Dia tahu dia tidak bisa ragu lagi. Mati di masa depan akan jauh lebih baik daripada mati sekarang. Tunggu, aku janji padamu, aku janji padamu. Huang Hao berteriak berulang kali, suaranya bergetar, takut Ning Jie akan secara tidak sengaja membunuhnya. Mendengar ini, Ning Jie dengan lembut melambaikan tangannya, dan kuali kaisar manusia langsung menyusut dan terbang kembali ke telapak tangannya, lalu dia berkata dengan tenang. Kamu pintar. Sekarang buka jiwamu dan tanda tangani kontrak denganku. Ning Jie secara alami tidak akan membiarkan Huang Hao, seorang pengecut yang berpura-pura patuh tetapi sebenarnya membangkang, bebas. Jika tidak, siapa yang tahu apakah orang ini akan bekerja keras. Huang Hao tidak berani untuk tidak patuh dan hanya bisa melakukan seperti yang diperintahkan. Setelah beberapa saat, Huang Hao merasa ada lebih banyak hal di jiwanya dan sepertinya selama Ning Jie punya pikiran, dia akan hancur. Sekarang aku benar-benar menjadi pelayan orang lain. Melihat ekspresi frustrasi Huang Hao, Ning Jie tersenyum dan berkata, Oke, jangan bertingkah seperti kamu sudah mati dan, jika kamu menjadi pelayanku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil selama kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Hei. Senyum Huang Hao sedikit kaku dan terlihat sangat jelek. Setelah berurusan dengan Huang Hao, Ning Jie perlahan berjalan menuju Miao Yin dan yang lainnya. Saat ini, Xia Wanxing berinisiatif untuk berdiri dan berkata, Saudara itu Lin Bei yang mengungkapkan berita bahwa Anda memiliki kuali kaisar manusia kepada semua orang di Beiye. Ning Jie berhenti. Awalnya dia berencana untuk berurusan dengan Lin Bei dan merebut kesempatan darinya, tetapi sekarang tampaknya anak kecil Lin Bei ini melakukan trik kotor di belakangnya dan ingin menggunakan Beiye untuk menghadapinya. Ini hanyalah kejahatan yang diperparah. Bagus sekali. Kalau begitu mari kita selesaikan rekening lama dan baru bersama-sama. Yang agak membingungkan adalah ketika Ning Jie mendengar ini. Dia sama sekali tidak tampak marah dan hanya tertawa. Tetapi ketika dia melihat senyum ini, Lin Bei panik. Senyum ini membuatnya merasa dingin di hatinya dan sangat ketakutan. Dia menatap Xia Wanxing dengan garang, hatinya penuh dengan ketidakpuasan. Wanita jalang ini, demi pezina ini. Dia menentang saya berulang kali. Melihat Ning Jie berubah arah dan berjalan ke arahnya, Lin Bei tahu bahwa perkelahian tidak terhindarkan hari ini, jadi dia memberikan segalanya. Apa yang Wu Jin ajarkan padanya akhirnya berguna hari ini. Swish. Lin Bei menghunus pedangnya dan pada saat yang sama, untaian cahaya pedang tajam mulai mengelilingi tubuhnya. Ini adalah tubuh pedang alami yang diberikan kepadanya oleh Wu Jin. Melihat ekspresi Lin Bei yang bertekad, Ning Jie tersenyum sedikit dan berkata, Akhirnya kau bertindak seperti seorang pria untuk sekali ini. Aku hampir mengira kau akan selalu menjadi pengecut. Lin Bei menunjukkan ekspresi menyeramkan di wajahnya, menggertakkan giginya dan berkata, Ning Jie, apa kau pikir aku takut padamu di sekte Miao Yin? Tanpa perlindungan Qiu Yuebai, aku sudah membuatmu berlutut di kakiku sejak lama. Sekarang kita berada di alam rahasia. Itu tepat bagi saya untuk Setelah mengatakan itu, Lin Bei tidak menunggu Ning Jie bereaksi dan segera meluncurkan metode yang diajarkan oleh Wu Jin untuk menyerang jiwa secara langsung. Dia bukan orang bodoh dari pertempuran antara Ning Jie dan Huang Hao barusan. Dia sudah melihat betapa kuatnya Ning Jie, jadi dia tidak bersiap untuk menghadapi Ning Jie secara langsung saat ini. Sebagai gantinya, mereka menggunakan akal selama Ning Jie bisa dibunuh. Tidak masalah bahkan jika mereka harus menggunakan taktik curang. Pemakan jiwa. Lin Bei meraung dengan marah, dan kekuatan spiritual tak terlihat menyerang Ning Jie secara langsung. Ning Jie sama sekali tidak peduli dan bahkan tidak. Lin Bei sangat gembira. Dia pikir Ning Jie tidak memperhatikan serangan spiritualnya yang tiba-tiba. Jika serangan ini mengenai, Ning Jie akan berada dalam masalah besar. Ning Jie, kali ini kamu benar-benar terbalik di selokan. Lin Bei berkata dengan bangga. Namun adegan berikutnya membuatnya merasa sangat terkejut. Serangan spiritual itu langsung masuk ke tubuh Ning Jie, tetapi Ning Jie tidak mengeluarkan teriakan kesakitan. Dan bahkan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Ini tidak mungkin. Mata Lin Bei membara dengan ketidakpercayaan. Faktanya, Ning Jie sudah merasakan serangan itu, tetapi dia terlalu meremehkan untuk memblokirnya karena dia memiliki armor duri jiwa yang diberikan oleh sistem. Benda ini dapat memblokir dan memantulkan kerusakan jiwa yang lebih dari cukup untuk menghadapi Lin Bei. Sungguh, serangan spiritual Lin Bei seperti menghantam pelat baja dan terpental langsung.
Lin Bei yang bertanya-tanya. Tiba-tiba merasakan kulit kepalanya kesemutan dan kemudian dia merasa seperti kepalanya meledak. Lin Bei jatuh ke tanah saat jiwanya diserang dengan parah. 2 garis darah mengalir dari mata dan telinganya. Membuatnya terlihat sangat mengerikan dan menyedihkan. Lin Bei menatap langit kelabu seperti orang bodoh sambil menggumamkan sesuatu. Aba, Aba. Terima kasih atas hadiahnya untuk berterima kasih kepada Anda semua. Saya akan mengirimkan bab tambahan Xia Wanxing, bab 173 pedang terkuat. Melihat Lin Bei dalam kondisi yang begitu menyedihkan, Ning Jie perlahan berjalan maju untuk memeriksa. Mata Lin Bei linglung dan lengannya berkedut-kedut. Jelas sekali dia menderita reaksi yang parah dari jiwanya. Jika dia tidak bisa menstabilkan jiwanya, jiwanya akan runtuh dan dia akan menjadi bodoh. Ning Jie menggelengkan kepalanya sedikit. Orang ini mencari masalah untuk dirinya sendiri. Mengapa mempelajari metode serangan jiwa dari Wu Jin? Sekarang kau mendapat masalah. Namun harus dikatakan bahwa kekuatan armor duri jiwa ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Itu benar-benar memantulkan semua serangan jiwa Lin Bei secara langsung. Ini benar-benar bertentangan dengan kehendak surga. Seperti yang diharapkan, produk yang dihasilkan oleh sistem pasti berkualitas tinggi. Ning Jie tidak membuang kata-kata dengan Lin Bei He, hanya menggunakan kuali kaisar manusia untuk menyedot kesempatan yang diperoleh dari percobaan ini dari Lin Bei yang tersembunyi di tubuhnya. Semua benda ini berasal dari kaisar manusia meskipun mereka telah dikirim. Ning Jie dapat mengambilnya kembali kapan saja dia mau. Tapi dia pasti tidak akan mengambil kesempatan yang dimiliki adik-adik perempuannya. Adapun Wu Ming meskipun dia biasanya sangat sombong. Dia hanya mencoba pamer, selain itu dia tidak memiliki dendam terhadap Ning Jie. Ning Jie terlalu malas untuk menerimanya. Namun, perlu disebutkan bahwa kesempatan acak yang diperoleh orang ini adalah teknik pedang yang disebut maju selangkah dan tebas. Ning Jie selalu merasa nama ini familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya untuk sesaat. Dan dia tidak tahu bagaimana orang ini, kaisar manusia, mendapatkan namanya. Dan kesempatan yang didapatkan Lin Bei. Maaf, saya tarik kembali. Jadi bagaimana jika saya memberikannya? Saya tidak punya moral. Jika saya mengambilnya kembali, apa yang bisa kamu? Ning Jie memegang di satu tangan kesempatan yang diperoleh Lin Bei, yaitu pedang spiritual yang sangat dekat dengan tingkat surgawi. Bernama pedang guntur dan api. Benda ini mungkin sangat berharga di dunia luar, tetapi Ning Jie sekarang memiliki kuali kaisar manusia yang ditinggalkan oleh kaisar manusia, yang berisi semua jenis senjata yang lebih berharga dari ini. Dia tidak peduli tentang itu. Ini untukmu. Ning Jie langsung melemparkan pedang guntur dan api ke Huang Hao yang berdiri dengan hati-hati di samping. Meskipun Huang Hao tidak bereaksi untuk beberapa saat, dia mengambil pedang spiritual itu secara refleks. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia menatap Ning Jie dengan takjub dan berkata, "Berikan pedang ini padaku." Dia tidak percaya bahwa Ning Jie begitu murah hati. Pedang ini bisa dikatakan sebagai tingkat surgawi. Begitu saja memberikan pedang spiritual tingkat surgawi kepada orang lain sesuka hati. Kemurahan hati semacam ini aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Pada saat ini Huang Hao merasa bahwa dia sebagai Ning Jiwas adalah mata yang sangat bagus yang ditanam di Bei. Anda tahu orang tua Bei memiliki banyak murid. Dia mencoba yang terbaik untuk menunjukkan dirinya, tetapi yang paling bisa dilakukan Old Man Kitano adalah menghadiahinya dengan senjata spiritual tingkat Suan. Dan langkah pertama Ning Jie berada di tingkat nyaris surgawi. Sangat arogan. Ning Jie meliriknya dan berkata dengan tidak sabar. "Jangan berikan itu kepada..." Huang Hao segera memasukkan pedang ajaib ke dalam pelukannya, memeluknya erat-erat. Dan berkata sambil tersenyum. Ya. Tentu saja. Pada saat yang sama hatinya sudah kacau. Siap. Perjalanan ini benar-benar sepadan. Aku benar-benar mendapat barang murah yang luar biasa, pedang spiritual tingkat surgawi, ya Tuhan. Huang Hao merasa seperti dia akan bangun sambil tertawa bahkan dalam mimpinya. Jika tidak ada begitu banyak orang di sana, dia pasti akan memeluk pedang roh itu. Saat ini, dia sudah memiliki ide yang lebih mantap di benaknya. Jangan sebut-sebut menjadi mata Ning Jie. Apa salahnya menjadi anjing untuk pria yang begitu murah hati? Bos Ning bijaksana dan kuat. Dia akan memerintah dunia selama ribuan. Dihadapkan dengan pujian Huang Hao yang luar biasa, Ning Jie tetap tenang namun. Katak emas ke-6 yang sedang mencari barang-barang suku Bei yang tersisa yang dibunuh oleh kuali kaisar manusia. Ning Jie mengangkat kepala bulat besarnya dan menatap Huang Hao. Matanya berputar-putar dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sekarang Ning Jie memiliki adik laki-laki baru yang sangat pandai menjilatnya. Lao Liu merasa posisinya terancam. Pada saat yang sama, melihat Ning Jie secara paksa mengambil kesempatannya dan kemudian memberikannya kepada orang lain, Lin Bei benar-benar terbangun. Ning Jie, kamu tidak tahu malu. Itu adalah kesempatanku. Lin Bei meraung marah. Ning Jie hanya berkata dengan nada menghina. Apa maksudmu dengan milikmu atau milikku? Coba saja panggil dan lihat apakah dia... Lin Bei. Benda ini belum punya waktu untuk mengenali tuannya, jadi bagaimana bisa ia menuruti panggilannya? Melihat bahwa dia sama sekali tidak bisa berdebat dengan Ning Jie, Lin Bei menjadi sangat marah. Ning Jie ini telah menindasnya berkali-kali, hari ini dia tidak akan mentolerirnya lagi. Dia akan menggunakan kekuatan mutlaknya untuk membunuh Ning Jie dengan pedangnya. Lin Bei tidak lagi menyembunyikan napasnya. Tahap kedua Jindan. Tahap ketiga Jindan. Tingkat ke-6 Jindan. Lin Bei melayang di udara. Angin gunung menerbangkan semua rambutnya membuatnya tampak seperti dewa iblis. Ning Jie, jika kau punya nyali,
Jangan gunakan kuali kaisar manusia, ayo bertarung seperti pria sejati. Lin Bei menggunakan metode provokasi. Dia telah menyaksikan seluruh proses kuali kaisar manusia mengalahkan Kitano dan kelompoknya dengan mata kepala sendiri. Dia sangat takut pada kuali kaisar manusia sehingga dia menggunakan provokasi. Ning Jie tersenyum tipis dan kuali kaisar manusia menghilang di tangannya. Lin Bei, trik kecilmu memprovokasiku tidak bisa membodohiku, tapi aku tetap memutuskan untuk memuaskanmu dan memberitahumu bahwa bahkan tanpa benda eksternal, kamu hanya akan diinjak-injak di bawah kakiku. Begitu dia selesai bicara, besi Dinghai Shenzhen muncul di tangan Ning Jie. Teknik pedang keheningan. Lin Bei meraung marah, dia tidak lagi menyembunyikan teknik jahat ini. Kekuatan isap yang kuat langsung melahap energi spiritual di sekitarnya dan memberkati Lin Bei sendiri. Tumbuhan layu seketika. Dan semua hewan direduksi menjadi mumi. Semua orang terkejut melihat seni bela diri yang jahat, mendominasi, dan menakutkan seperti itu. Apakah ini masih murid sekte Miao Yin? Setelah melihat ini, Ning Jie dengan cepat memanggil kuali kaisar manusia untuk menutupi semua murid sekte Miao Yin untuk mencegah mereka mendapat masalah. Pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. Langit yang awalnya cerah telah berubah menjadi warna merah darah yang sedikit, yang cukup untuk menunjukkan kengerian seni bela diri Lin Bei. Pedang ini akan menjadi pedang terkuat Lin Bei. Mata Ning Jie sedikit lebih serius saat ini. Tetapi masih dengan sedikit nada menghina teknik pelatihan fisik tingkat atasnya, Sutra Abadi, kini telah mencapai tingkat ketiga. Dia yakin dia bisa menerima gerakan ini. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan kesempatan yang dia peroleh saat ini yang merupakan metode rahasia tingkat tinggi untuk peningkatan yang disebut berkah semua makhluk hidup. Menggunakan metode rahasia ini akan menyemangati diri sendiri dan sangat meningkatkan kekuatan keterampilan Anda dan berbagai kualitas tubuh Anda. Semakin banyak Anda semakin berani Anda. Tahan lama dan kuat. Meskipun Ning Jie merasa bahwa metode rahasia ini akan lebih baik digunakan di tempat lain, dia tetap ingin mencobanya sekali. Tumpang tindih beberapa keterampilan dan teknik rahasia membuat tubuh Ning Jie memancarkan cahaya keemasan, dan dia tampak bermandikan sungai suci. Langit tampak tertutup awan berapi-api di bawah pantulan. Sizzle. Lin Bei menyerang dengan pedang membawa serta embusan angin yang kencang dan energi pedang itu seolah memotong segala sesuatu antara langit dan bumi menjadi berkeping-keping. Pedang ini mengenai Ning Jie tepat di jantung. Kakak senior. Xiao Wanxing dan Chu Xi secara alami dapat merasakan kekuatan pedang ini. Melihat Ning Jie tidak mencoba menghentikannya dan membiarkan pedang itu menembusnya, kedua wanita itu berteriak kaget. Namun, adegan berikutnya membutakan mata semua orang. Bab 174 Xiao Wanxing terkena pukulan. Saat pedang Lin Bei menyentuh tubuh Ning Jie, cahaya itu meledak. Semua orang yang hadir dibutakan oleh cahaya yang sangat terang dan hanya bisa mendengar suara bentrokan logam yang bergema di telinga mereka. Yang sangat kasar. Setelah beberapa saat semuanya menjadi tenang. Cahaya memudar. Hanya menyisakan angin kencang yang melolong. Pedang Lin Bei mengarah lurus ke jantung Ning Jie, tetapi Ning Jie hanya berdiri diam tak bergerak. Adapun ujung pedang itu sama sekali tidak menembus tubuh Ning Jie. Semua orang terpana. Wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pedang yang begitu mengerikan sama sekali tidak melukai Ning Jie. Pertahanan ini, apakah benar-benar sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator alam jin? Jika demikian, maka metode pelatihan fisik semacam ini pasti bertentangan dengan kehendak surga. Huang Hao menatap kosong pemandangan di depannya, mulutnya terbuka cukup lebar untuk menelan dua telur. Dia menelan ludah perlahan. Merasa sangat senang bahwa dia telah memutuskan untuk memohon belas kasihan. Ning Jie sangat kuat sehingga dia benar-benar mengandalkan tubuh fisiknya untuk menahan serangan pedang yang kuat itu. Dia benar-benar tidak manusiawi. Adapun orang yang terlibat, Lin Bei saat ini merasa bahwa bukan hanya tangannya yang mati rasa, tetapi seluruh tubuhnya mati rasa. Dia sama sekali tidak berani dan tidak mau percaya bahwa pedang yang telah dia gunakan sekuat tenaga untuk menyerang dengan mudah diselesaikan oleh Ning Jie. Dan dia menahannya dengan tubuh fisiknya tanpa usaha apapun. Dia tahu kekuatan teknik pedang keheningan kali ini. Dia tidak menahan diri dengan berkat tubuh pedang bawaannya. Dia yakin bahwa bahkan monster tua di tahap Naschen Soul tidak akan mampu menahan pedang ini. Dan Ning Jie diblokir begitu saja. Pada saat ini, pedang di tangan Lin Bei bergetar. Dia ketakutan. Dia takut. Pertahanan psikologisnya hampir runtuh. Ekspresi wajah Ning Jie tidak berubah sama sekali dan dia tetap tenang. Ketika pedang Lin Bei menyerangnya, itu seperti gigitan nyamuk. Atau bahkan lebih buruk dari gigitan nyamuk karena dia sama sekali tidak merasakan sakit. Terlalu lemah. Semuanya terlalu mewah. Dan kau pikir kau sangat hebat. Jadi, apakah kamu sudah selesai bertarung? Sekarang giliranku. Ning Jie menunjukkan senyum tipis di wajahnya, dan besi Shenzhen Dinghai langsung diisi. Tidak bagus. Lin Bei merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan tanpa berpikir dia dengan cepat mundur mencoba menjauhkan diri dari Ning Jie. Tapi sudah terlambat. Senjata Ning Jie menyapu udara pada sudut 45 derajat dan energi spiritual tiba-tiba melonjak dan mendidih. Teknik membelah bulan. 6 kali kekuatan. Kekuatan supernatural momentum tak tertandingi diaktifkan. Tubuh asli Ning Jie langsung memiliki aura penindas mutlak. Dan kekuatan ini menyebar ke senjata menyebabkan Lin Bei merasakan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya dan dia merasa bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi.
Kekuatan magis. Gunakan petir untuk menghancurkan kegelapan aktifkan. Di langit yang sudah dipenuhi pasir beterbangan dan bebatuan, tiba-tiba ribuan petir menyambar. Menerangi seluruh langit. Lengkung listrik biru yang mengerikan mengelilingi besi Dinghai Shenzhen dan menghantam Lin Bei dengan kekuatan luar biasa. Momen ini, tekanan besar turun. Dan Dinghai Shenzhen berubah menjadi hantu di seluruh langit yang sangat mengerikan. Pada saat menghantam Lin, beribu-ribu hantu kembali dan bergabung menjadi bayangan tongkat besar. Aura agung itu seolah mampu merobek kehampaan. Lin Bei mengepalkan tinjunya dan giginya hampir patah. Ini adalah ancaman pembunuhan yang nyata. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Lin Bei meraung memilukan hati dan mengangkat pedangnya dengan bingung, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghadapi serangan yang begitu kuat. Sepertinya tidak peduli gerakan apa yang dia gunakan. Dia tidak bisa menghindarinya. Apa yang harus dilakukan pada saat hidup dan mati? Lin Bei menyesalinya. Dia tidak rela mati seperti ini. Dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Seandainya aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan datang ke sekte Miaoyin yang jelek ini. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku tidak akan melawan Ning Jie. Tapi sekarang semuanya sudah seperti ini. Apa gunanya memikirkan hal-hal ini? Tiba-tiba Lin Bei teringat apa yang Wu Jin berikan kepadanya sebelum dia pergi yang menakut-nakuti misterius. Benar. Kambing hitam. Lin Bei sangat gembira. Dia tiba-tiba mengeluarkan boneka pengganti dan menghancurkannya. Hanya sedetik setelah dia menghancurkannya, bayangan tongkat menyerang, dan boneka pengganti itu meledak seketika. Tapi tubuh asli Lin Bei yang telah menghindar ke samping juga tidak dalam situasi yang baik. Dia terguncang begitu keras hingga darah menyembur keluar dari semua lubangnya. Dan organ internalnya terlantar dan hancur. Seluruh lengan yang memegang pedang itu patah dan perlahan jatuh ke tanah dari udara. Rasa sakit yang luar biasa hampir membuat Lin Bei menggigit giginya hingga hancur. Ning Jie sedikit mengernyit. Tetapi dia tahu betul dalam hatinya bahwa kekuatan barusan dipenuhi dengan kegelapan ekstrim dan aura jahat dan itu pasti bukan milik Lin Bei sendiri. Tapi terus kenapa? Dia tidak percaya bahwa Lin Bei akan memiliki dua kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya dengan hal yang menyelamatkan jiwa seperti itu. Ayo, mari kita lihat apakah kamu bisa memblokir langkah selanjutnya. Ning Jie berkata dengan dingin. Sementara itu, saat itu, di alam persidangan rahasia tekanan spiritual mulai meningkat sebuah kilatan cahaya muncul. Dan jalan keluar secara bertahap muncul. Semua orang tahu bahwa tenggat waktu 7 hari telah habis. Lin Bei sangat gembira. Sekarang dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Yaitu untuk melarikan diri. Kabur saja dari sini. Penatua Liu Yue ada di luar, tidak mungkin dia akan membiarkan Ning Jie merenggut nyawanya. Tanpa ragu sedikit pun, dia terbang menuju pintu keluar dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, semua orang takut mereka akan terjebak di alam rahasia selamanya setelah pintu keluar ditutup. Jadi mereka semua terbang menuju pintu keluar dengan tergesa-gesa. Melihat Lin Bei mencoba melarikan diri, Ning Jie berteriak langsung. Hentikan dia. Dalam sekejap Wang Hao dan dua adik perempuannya yang paling dekat dengan Lin Bei terbang untuk menghentikan Lin Bei dan Ning Jie juga bergegas mendekat mereka berempat membentuk jebakan 4 arah untuk mengepung Lin Bei di udara. Lin Bei bahkan jangan berpikir untuk melarikan diri hari ini. Aku tidak berada di sekte Miaoyin hari ini dan tidak ada nilai yang bisa dieksploitasi pada Lin Bei. Jadi sangat tepat untuk membunuhnya di sini. Dihadapkan dengan tim berempat, Lin Bei panik. Dia menatap keempat orang itu dengan ketakutan. Dari mata Ning Jie, dia bisa tahu bahwa Ning Jie sudah memutuskan untuk membunuh mereka. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lin Bei berpikir panik dalam benaknya. Tiba-tiba dia melirik diam-diam ke arah Xia Wanxing. Di antara keempat orang ini, Ning Jie tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Diikuti oleh Huang Hawan, Cusi adalah yang terlemah. Titik terobosan harus ke arah Cusi. Tetapi Cusi memiliki banyak senjata ajaib padanya. Jadi tidak akan mudah untuk mengejutkannya. Kalau begitu hanya ada Xia Wanxing. Meskipun dia mengakui bahwa dia mengagumi Xia Wanxing di masa lalu. Itu tidak masalah sekarang karena Xia Wanxing sepenuhnya mengabdi pada Ning Jie. Memikirkan hal ini, Lin Bei membulatkan tekad dan berpura-pura bergegas menuju Ning Jie. Tepat ketika semua orang mengira dia mencari kematian, Lin Bei tiba-tiba berbalik di udara dan bergegas menuju Xia Wanxing seperti pedang tajam. Hati-hati! Ning Jie berteriak tetapi sudah terlambat. Lin Bei membakar kultivasinya dan bergegas menuju Xia Wanxing dengan kecepatan yang sangat tinggi dan saat dia bergegas ke sisinya, dia menaburkan segenggam bubuk hijau. Barang ini adalah bubuk harmoni 7 malam yang diberikan kepadanya oleh Wu Jin, yang awalnya digunakan untuk menghadapi Ning Jie. Tetapi sekarang dia tidak bisa mendekati Ning Jie dan tidak bisa menggunakan kekuatannya pada Ning Jie, jadi dia hanya bisa menggunakannya pada Xia Wanxing untuk mengalihkan perhatian Ning Jie dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Saat kejadian terjadi tiba-tiba, Xia Wanxing tidak dapat menghindarinya dan bedak itu jatuh menimpanya. Perasaan tidak berdaya tiba-tiba menghampirinya, dan kemudian kesadarannya menjadi kabur. Dan dia langsung jatuh dari udara. Lin Bei berhasil menerobos dan senyum sinis muncul di wajahnya. Ning Jie. Aku tidak percaya kamu rela melepaskan kekasih kecilmu. Wanxing. Ning Jie tidak tahu apa yang Lin Bei gunakan, jadi dengan tergesa-gesa dia harus menyerah mengejar Lin Bei dan bergegas turun untuk memeluk Xia Wanxing yang jatuh dari langit.
Namun, yang tidak dapat dipercaya baginya adalah bahwa pada saat ini wajah Xiao Wanxing menjadi semakin merah. Tangan halusnya meraih seluruh tubuh Ning Jie. Ning Jie terkejut. Apakah bab 175 sudah selesai? Wanxing, apa yang kamu lakukan? Meskipun Ning Jie adalah pria yang berpengalaman, dia masih merasa sedikit tidak nyaman karena tiba-tiba diserang di depan orang luar. Namun, obat yang diberikan Wu Jin kepada Lin Bei begitu kuat. Dapat dikatakan bahwa Xiao Wanxing sekarang benar-benar kehilangan akal sehatnya dan yang dia pikirkan hanyalah dorongan paling primitif. Tanpa keinginan lain, tangan ramping Xiao Wanxing menggenggam tangannya dan Ning Jie langsung merasakan tubuh tahu bawaannya berkembang ke tingkat yang baru. Adik perempuan. Orang tidak bisa, setidaknya tidak sekarang. Wajah Tuan Ning Jie memerah dan dia berbisik di telinga Xiao Wanxing. Tetapi pada saat ini dia sudah tahu apa yang terjadi pada Xiao Wanxing. Anak ini Lin Bei sebenarnya belajar menggunakan trik kotor bubuk hijau, dia baru saja ditaburkan harus menjadi afrodisiak yang kuat. Meskipun Ning Jie sangat bersedia untuk mendetoksifikasi Xiao Wanxing, itu bukan pada saat ini. Karena alam percobaan rahasia akan segera ditutup, saya harus segera keluar, jika tidak, saya akan terjebak di sini untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Jangan mengejar saya, ayo keluar dulu. Ning Jie berteriak pada Cu Si dan yang lainnya. Waktu sudah terlalu lama berlalu membunuh Lin Bei sekarang mudah. Tetapi begitu kita terjebak di sini, akan sangat sulit. Kemudian, dia mengabaikan berbagai tindakan keterlaluan Xiao Wanxing dan langsung mengangkatnya dan terbang menuju pintu keluar alam rahasia percobaan. Namun, saat ini, Lin Bei yang telah lolos dari kesulitan di depan mengambil slip biokomunikasi yang Liu Yue berikan sebelumnya dan berkata dengan tergesa-gesa. Penatua Liu. Di perahu terbang di luar alam rahasia, Liu Yue menyaksikan para murid terbang keluar dari pintu keluar satu demi satu tiba-tiba. Slip biokomunikasi di tangannya bergerak dan suara Lin Bei keluar. Ya, ini aku. Mendengar suara Liu Yue, Lin Bei segera rileks. Kemudian dia berkata dengan tatapan sinis di wajahnya. Ketika kamu melihatku keluar nanti, Penatua Liu aktifkan meriam pengumpul roh perahu terbang dan hanya membombardir jalan keluarnya. Aku ingin membunuh Ning Jie. Apa? Membunuh Ning Jie secara terang? Liu Yue terkejut. Jika aku benar-benar melakukan itu dan jika Qiu Yue Bai tahu, aku akan memiliki lebih dari 10 nyawa untuk dijalani. Dia bisa bekerja sama dengan Lin Bei demi keluarganya dan keturunannya yang paling dibanggakan, tetapi itu juga berdasarkan premis bahwa dia tidak akan mengungkapkan dirinya dan akan membantu secara diam-diam. Sekarang dia diminta untuk membunuh Ning Jie secara... Bagaimana mungkin Liu Yue melakukannya? Dia tidak bodoh. Pangeran Lin, saya pikir masalah ini tidak pantas. Kita harus memikirkannya dengan hati-hati. Lin Bei berkata dengan percaya diri. Elder Liu, jangan khawatir. Seseorang dari Beiye muncul di alam percobaan rahasia kali ini. Kita bisa membunuh Ning Jie dan menyalahkan Beiye. Benarkah? Memang. Aku tidak akan... Ketika Liu Yue mendengar ini, dia terkejut dan mulai berpikir. Aku harus mengatakannya. Jika apa yang dikatakan Lin Bei benar, ini memang saat yang tepat untuk membunuh Ning Jie. Selama Ning Jie dan tokoh inti di sekitarnya terbunuh, murid-murid lain akan mudah dihadapi. Tidak sulit untuk menghapus ingatan para murid ini dengan begini, tidak perlu khawatir sekte mempertanyakan hati nuranimu. Melihat bahwa mereka dekat dengan pintu keluar, Lin Bei berkata dengan cemas. Tetua Liu, kamu masih ragu-ragu tentang apakah kamu benar-benar rela melihat juniormu yang paling bangga? Jenderal Yudi di medan perang, apakah Anda bersedia membiarkan Qiu Yue Bai selalu berada di atas Anda? Apakah Anda bersedia menyerahkan posisi pemimpin sekte Miaoyin berikutnya? Harus dikatakan bahwa kata-kata Lin Bei benar-benar menstimulasi Liu Yue. Dia tidak bersedia menerima apa yang dikatakan Lin Bei. Bayangkan saja jika murid Qiu Yue Bai menjadi kebanggaan sekte Miaoyin di masa depan, maka prestise dan status Qiu Yue Bai sendiri di sekte tersebut akan meningkat. Dan dia, Liu Yue, bahkan memiliki lebih sedikit modal untuk bersaing dengan Qiu Yue Bai. Memikirkan hal ini, hati Liu Yue sudah mantap dan dia berkata dengan dingin. Terbang keluar dengan sekuat tenaga. Bersih. Lin Bei sangat senang dan langsung mempercepat. Melihat pintu keluar di depannya, Lin Bei menoleh dan melihat ke belakang. Ning Jie terlihat terbang dengan kecepatan penuh sambil memegang Xiao Wanxing. Dengan Chu Si Wuming dan Huang Hao mengikuti di sampingnya. Ning Jie, setelah bertarung begitu lama, aku harus mengakui bahwa kekuatan dan bakatmu layak diakui, tetapi pohon yang menonjol di hutan akan dihancurkan oleh angin. Mari kita akhiri ini hari ini. Orang yang tertawa terakhir tetaplah aku. Lin Bei membuat pernyataan berani dan tertawa seenaknya. Kemudian dia berbalik dan terbang langsung keluar dari pintu keluar. Saat dia keluar, dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Liu Yue. Di perahu terbang, Liu Yue sudah memperhatikan Lin Bei dan dia segera berkata dengan lantang. Siapkan meriam pengumpul jiwa. Targetkan pintu keluar dari tanah percobaan. Murid yang bertanggung jawab sedikit bingung dan buru-buru berteriak kepada Liu Yue di deck. Tetua Liu, mohon konfirmasi targetnya. Liu Yue berkata dengan tegas. Aku bilang tembakan meriam pengumpul jiwa di pintu keluar tanah percobaan. Apa kau tidak mengerti? Saat ini, para murid sekte Miaoyin lainnya yang sudah terbang keluar dari alam rahasia percobaan berkata dengan panik. Penatua Liu, kakak senior Ning dan yang lainnya belum keluar. Seketika semua murid bergema.
Pintu keluar akan segera ditutup mengapa menembakkan meriam pengumpul jiwa. Ya, meriam pengumpul jiwa bahkan dapat menyebabkan kerusakan pada seorang kultivator jiwa baru lahir. Menembakkan meriam pengumpul jiwa ke pintu keluar saat ini akan membunuh kakak senior Ning. Elder Liu, mohon pikirkan baik-baik. Kakak senior Ning dan yang lainnya akan segera keluar, jadi jangan menembak. Tetapi bagaimana mungkin murid biasa ini mengetahui keputusan yang telah dibuat oleh Liu Yue dan Lin Bei? Liu Yue menghunus pedangnya dan berkata dengan nada dingin. Tembak meriam pengumpul jiwa segera jika ada yang keberatan lagi. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ketika para murid di kabin perahu terbang melihat pemandangan ini, mereka tidak berani ragu dan langsung memerintahkan meriam pengumpul roh untuk mulai mengisi energi. Di depan perahu terbang, gerbang besi hitam perlahan terbuka. Laras hitam perlahan memanjang keluar. Dan lampu hijau di dalamnya secara bertahap muncul. Ini adalah perahu terbang ukuran sedang Sekte Miaoyin. Meriam pengumpul roh yang dipasang di atasnya bahkan dapat menyebabkan kerusakan fatal pada kultivator di tahap Nascian Sol. Angin gunung menderu. Dan pakaian Liu Yue berkibar di perahu terbang. Namun wajahnya dipenuhi dengan dingin yang tak berujung seperti dewa pembunuh yang mengendalikan hidup dan mati orang lain. Melihat bahwa waktunya tepat, Liu Yue mengangkat pedangnya dan berteriak dengan keras. Api. Begitu dia selesai berbicara, energi spiritual terkompresi tanpa batas langsung diluncurkan dan langsung mengenai pintu keluar alam rahasia percobaan. Ning Jie dan yang lainnya melihat bahwa mereka hampir sampai di pintu, tapi tiba-tiba Ning Jie merasa ada sesuatu yang tidak beres. Segera setelah itu, cahaya menyilaukan terlihat datang dengan cepat mengandung energi yang sangat kuat. Spirit Gathering Cannon. Ning Jie bereaksi seketika. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya meskipun tembakan ini tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya, itu sudah cukup untuk membunuh beberapa orang lain. Hanya ada satu cara sekarang. Pada saat ketika Spirit Gathering Cannon menyentuh Ning Jie dan yang lainnya, Kaisar Kuali Manusia Hijau tiba-tiba muncul dan langsung membawa semua orang ke dalam Kaisar Kuali Manusia. Namun, ketika Spirit Gathering Cannon mengenai kuali Kaisar Manusia, sama sekali tidak ada reaksi. Namun serangan ini juga menghalangi Ning Jie dan yang lainnya, menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk keluar dari alam percobaan rahasia. Di atas langit, cahaya berangsur-angsur menghilang. Alam percobaan rahasia ditutup. Lin Bei melayang di langit dengan senyum yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Apakah ini? Bab 176 menyelamatkan Xia Wanxing. Setelah mengamati untuk waktu yang lama dan memastikan bahwa pintu keluar lokasi uji coba ditutup, Lin Bei naik perahu terbang dengan senyum tipis. Elder Liu, terima kasih banyak. Lin Bei segera memberi hormat kepada Liu Yue. Liu Yue memainkan peran yang sangat diperlukan dalam membunuh Ning Jie sepenuhnya kali ini. Liu Yue mengangguk sedikit, merasa lega, dan berkata, tidak perlu berterima kasih pada kami hanya mendapatkan apa yang kami butuhkan kali ini. Kita akan bergabung untuk membunuh Ning Jituan Lin. Mohon penuhi janji Anda kepada saya sesegera mungkin. Jangan khawatir Penatua Liu, saya akan menulis surat kepada ayah saya segera setelah saya kembali. Lin Bei tersenyum. Keduanya tidak malu untuk berbicara dengan murid-murid lain di atas perahu terbang karena mereka tahu bahwa ingatan para murid ini akan dihapus. Namun bahasa yang keterlaluan ini mengejutkan murid-murid di sekitarnya. Tidak heran Tetua Liu Yue tiba-tiba menembakkan meriam pengumpul jiwa ke pintu keluar lokasi percobaan. Ternyata dia dan Lin Bei telah merencanakan untuk membunuh kakak senior Ning. Ini adalah kejahatan serius membunuh sesama murid. Beraninya mereka. Namun segera semua orang pulih dari keterkejutan mereka. Bagaimana bisa Liu Yue dan Lin Bei berbicara begitu belak-belakan tentang kejahatan serius seperti itu di depan semua orang? Mungkinkah mereka ingin membungkam kita? 1-2. Para murid ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun sedetik kemudian mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Kita benar-benar perlu membungkam mereka. Semua murid Sekte Miaoyin tidak tahan lagi dan berkata dengan ngeri. Penatua Liu, mohon ampuni nyawa saya. Saya akan berpura-pura tidak melihat apa-apa dan tidak terjadi apa-apa. Tolong lepaskan aku. Yes. Mari kita bebaskan sesepuh Liu. Kami berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Saya bersedia bersumpah ke surga. Tolong lepaskan saya. Saudara Lin, tolong beri aku kesempatan. Aku bersedia melayanimu sampai mati. Di antara banyak suara yang memohon ampunan, ada juga beberapa suara yang menentang. Contohnya murid baru Wang Er mencibir tindakan memohon ampunan ini dan dengan marah berkata, kalian bersedia mentolerir bahaya rekan murid kalian hanya untuk bertahan hidup. Ini benar-benar mengerikan. Wang Er dengan tegas akan melawan perilaku memalukan seperti itu bahkan jika aku mati. Jika Anda berdiri dan menonton dengan dingin hari ini ketika bencana menimpa Anda di masa depan, tidak ada yang akan bersorak untuk Anda. Setelah Wang Er selesai berbicara, dia melihat semua orang dengan tatapan membara seolah-olah dia benar dan siap untuk dibunuh. Semua orang merasa sangat malu dengan apa yang dia katakan dan beberapa dari mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Bagaimanapun, sejak mereka memasuki Sekte Miaoyin, mereka telah diajari untuk tidak dengan jahat menyakiti sesama murid mereka. Namun pada saat ini, ketika nyawa terancam, siapa yang peduli tentang kebaikan yang lebih besar? Lin Bei melirik Wang Er dengan dingin dan hendak bergegas maju untuk memberi pelajaran pada orang buta ini, tetapi Liu Yue melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, lupakan saja, mereka akan segera melupakan ini kok. Setelah mengatakan ini, Liu Yue diam-diam melafalkan mantra. Dan tak terhitung jumlahnya cabang jiwa terpisah dari jiwanya dan memasuki lautan kesadaran para murid ini. Jadi wajah semua orang menunjukkan ekspresi kesakitan.
Dengan paksa melucuti ingatan memang akan menyebabkan orang menderita sakit yang hebat. Tetapi dibandingkan dengan membunuh mereka, semua orang masih bersedia menerimanya. Apakah kamu juga ingin menghapus ingatanmu? Liu Yue menatap Lin Bei dan bertanya perlahan. Lin Bei melambaikan tangannya dengan senyum percaya diri tipis di wajahnya. Tidak perlu, saya punya cara sendiri untuk melarikan diri dari pertanyaan. Sejak awal ia berhubungan dengan Wu Jin. Wu Jin mengajarinya metode melindungi jiwanya, membuatnya tidak mungkin mendeteksi hal-hal yang ingin dia sembunyikan dalam ingatannya. Ini karena dia takut Lin Bei akan mengungkapkan keberadaannya ketika diinterogasi oleh orang-orang kuat di sekte. Dan sekarang, itu berguna. Sesaat, semua orang yang ingatannya diekstraksi berdiri di geladak perahu terbang seperti ayam kayu dengan tatapan bingung di mata mereka. Ada apa denganku, mengapa kepalaku sangat sakit? Ya Tuhan, kakak senior Ning benar-benar mendapatkan artefak kuno legendaris itu. Kuali Kaisar Manusia, itu luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana jalannya pertempuran. Apakah kuali Kaisar Manusia diambil oleh orang-orang dari Kitano? Sekarang, dalam ingatan mereka yang hadir semua ingatan pertempuran Ning Jie dan Lin Bei serta perintah Liu Yue untuk menggunakan Spirit Gathering Cannon untuk mengebom pintu keluar alam rahasia percobaan. Dihapus. Semua orang hanya ingat bahwa Bei Ye bertarung dengan Ning Jie untuk merebut kuali Kaisar Manusia, kemudian alam uji coba rahasia ditutup, dan semua orang melarikan diri. Saat ini, Liu Yue mengumumkan dengan lantang. Alam percobaan rahasia ditutup, kembalilah ke Sekte Miao Yin. Semua orang saling memandang dengan tidak percaya. Karena mereka menemukan bahwa beberapa murid inti yang dipimpin oleh Ning Jie hilang dari kerumunan. Mungkinkah mereka meninggal di alam persidangan rahasia? Masalah ini terlalu serius sehingga para murid tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa mengubur keraguan mereka di dalam hati. Pada saat yang sama, di dalam kuali Kaisar Manusia, Ning Jie dan yang lainnya muncul di Istana Kaisar Manusia. Semua orang terpana ketika mereka melihat bangunan-bangunan besar di sekitar mereka. Apa yang Anda lihat di depan Anda adalah bangunan megah dengan balok berukir dan bangunan bercat, dan didekorasi sangat mewah, seperti istana kerajaan. Tempat macam apa ini? Huang Hao menatap mutiara bercahaya yang tertanam di mata naga raksasa dalam relief di dinding matanya melebar. Ruang di dalam kuali Kaisar Manusia, Istana Kaisar Manusia. Oke, kalian tunggu di luar dulu. Aku ada sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang. Ning Jie menjawab dengan tergesa-gesa, lalu menghilang dari tempat itu. Ukuran Istana Kaisar Manusia seperti kota terlarang meskipun sangat besar ini adalah markas Ning Jie dan dia bisa pergi kemanapun dia mau. Detik berikutnya sosok Ning Jie muncul di kamar tidur. Ada karpet mewah di sini dan ada kain kasa berwarna merah di belakang layar. Perabotan itu terbuat dari nanmu emas terbaik dan di tengah rumah terdapat tempat tidur mewah. Ning Jie buru-buru menurunkan Xia Wanxing. Saat ini, dia sudah membungkuk setelah semua, reaksinya terlalu besar dan sangat mudah terlihat. Cusi memandang Xia Wanxing seperti ini. Dan memiliki firasat buruk di hatinya, dia mengerutkan kening dan bertanya, kakak senior Wanxing apa yang dia lakukan? Ning Jie tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan tegas. Sepertinya dia diracun oleh obat perangsang tapi bahan-bahan dalam obat ini sangat rumit, aku tidak bisa tahu apa itu. Dan aku tidak tahu bagaimana cara mendetoksifikasi diri. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Pada saat ini, Zhen Yaoguang tiba-tiba muncul. Dia mengambil bubuk hijau yang tersisa di pakaian Xia Wanxing dan mengendusnya. Kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ning Jie, menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini memang afrodisiak. Tetapi itu adalah relik dari zaman kuno, kalau tidak salah ini adalah bubuk harmoni 7 malam. 7 malam harmoni dan dekomposisi. Mendengar nama ini Ning Jie dipenuhi kebingungan. Betul sekali, obat ini dulunya adalah afrodisiak yang diciptakan oleh seorang kultivator jahat kuno. Karena khasiatnya yang sangat kuat, obat ini pernah terdaftar sebagai obat terlarang. Ning Jie terlalu malas untuk mendengarkan begitu banyak cerita dan alasan saat ini. Aura Xia Wanxing semakin kuat dan kuat yang membuatnya merasa tidak enak di hatinya. Katakan saja padaku bagaimana cara mengatasi obat. Zhen Yaoguang sedikit mengernyit. Berhenti sejenak dan kemudian perlahan berkata, tidak ada solusi setelah Anda diracuni oleh obat ini. Anda hanya dapat mengandalkan kultivasi ganda untuk menghilangkannya. Ada cara lain dan jika tidak dihilangkan dalam waktu yang lama maka orang yang diracuni oleh obat tersebut akan mengalami ledakan darah dan ki. Apa-apaan? Itu hanya bisa diselesaikan dengan kultivasi ganda. Hati Ning Jie tiba-tiba terkejut dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Entah kenapa, dia melirik Cusi secara diam-diam dan kebetulan Cusi juga sedang melihatnya saat ini. Saat mata mereka bertemu, udara tiba-tiba menjadi sunyi. Terima kasih kepada penguasa 10.000 iblis dari Kerajaan Sang Agung karena telah mengirimkan pengingat pembaruan. Terima kasih kepada Tan Chai Hao karena telah mengirimkan teh susu bobo. Terima kasih kepada Ai Chi Niu yang mau karena telah mengirimkan pengingat pembaruan. Terima kasih kepada Dewa Perang Cinta Sejati karena telah mengirimkan silet. Terima kasih kepada Kantang Xia karena telah mengirimkan teh susu bobo. Terima kasih kepada Ai Chi Ekrab Biscuits karena telah mengirimkan silet. Terima kasih saudara-saudara atas semua dukungannya. Muah 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 dah. Bab 177 Kiwi Bai marah. Cusi keluar setelah mereka saling menatap. Sebelum pergi, dia diam-diam menutup pintu untuk Ning Jie.
Memang benar bahwa dia egois terhadap Ning Jie dan tidak ingin berbagi Ning Jie dengan siapapun. Ini juga alasan mengapa dia dan Xiao Wanxing selalu harmonis di permukaan tetapi tidak cocok secara diam-diam. Tapi apa yang bisa dia lakukan dalam situasi ini? Tidak ada keraguan bahwa Ning Jie menyukai Xiao Wanxing, sama seperti dia menyukainya. Jika Ning Jie diminta untuk menyerahkan Xiao Wanxing saat ini, tentu saja itu tidak mungkin. Dan itu bahkan akan membuat Ning Jie merasa jijik padanya. Sama seperti di kehidupan sebelumnya. Dia tidak ingin menciptakan keretakan antara Ning Jie dan dirinya. Jadi dia hanya bisa menerima fakta saat ini. Cusi berdiri di depan pintu dengan bingung cemberut terlihat seperti gadis cantik dari keluarga kecil. Tanpa keraguan, suara-suara di rumah membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dan pada saat ini, Ning Jie merasa bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan Xiao Wanxing. Karena dia tampak seperti orang yang berbeda saat ini. Di bawah pengaruh bedak Qiye, Xiao Wanxing terus mempersempit jarak antara dirinya dan Ning Jie. Tapi sekarang dia tidak lagi memiliki aura murni dan menyendiri seperti biasanya. Wanxing rasional. Ning Jie mencoba menghentikannya tetapi ketika dia tidak memperhatikan. Xiao Wanxing yang awalnya bersandar padanya tiba-tiba memiliki cahaya aneh yang berkedip di matanya. Mata mereka bertemu, penuh kelembutan. Hati Ning Jie kacau balau sejenak. Apakah ini masih Xiao Wanxing yang biasanya lembut dan elegan? Apa-apaan? Hampir menyusul Cusi. Kontrasnya terlalu besar. Dan mengingat bahwa Xiao Wanxing adalah calon permaisuri dan namun dia bertingkah begitu memanjakan saat ini Ning Jie tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Siapa yang tahan ini? Apa itu gaya keinginan murni? Ini adalah gaya keinginan murni langit-langit keinginan murni. Dalam situasi ini, pikiran Ning Jie jernih. Dia perlahan mengangkat dagu Xiao Wanxing. Matanya tidak lagi ragu-ragu. Tetapi menjadi tegas. Di kamar tidur, di bawah penerangan lilin merah, angin malam bertiup lembut. Dan tirai kain kasa merah bergoyang perlahan. Suasana dipenuhi kabut dan bunga cantik perlahan mekar di ruangan itu benang sari ungu cerah menerangi seluruh ruangan. Di luar ruangan Chu Xiang telah menutupi telinganya dan tidak mau menerima semua ini, sekarang entah kenapa melepaskan telinganya. Dia mendengarkan suara-suara di ruangan dengan saksama seluruh tubuhnya dalam keadaan trans. Apakah detoksifikasi sudah dimulai? Apakah ini tipe yang disukai oleh kakak senior? Perlahan-lahan wajah Cusi menjadi sedikit aneh dan dia merasa tubuhnya lemah tanpa bisa dijelaskan. Dia duduk kosong di dekat pagar taman di depan pintu. Lalu menatap bunga-bunga yang mekar penuh di taman. Kesepian seperti salju. Dia mengulurkan tangan dan memetik bunga merah terang, memainkan bunga merah muda karena bosan. Dan bayangan Ning Jie muncul di benaknya. Aliran waktu di dalam kuali kaisar manusia berbeda dengan yang ada di dunia luar. Meskipun hanya 1 jam yang berlalu di dalam, 1 hari penuh telah berlalu di luar. Karena apa yang terjadi kali ini sangat penting, Liu Yue tidak berani mengendur dan memerintahkan perahu terbang untuk bergegas kembali ke Sekte Miaoyin dengan kecepatan penuh. Meskipun hampir senja, orang-orang dari Sekte Miaoyin yang telah menerima berita itu terlebih dahulu sudah menunggu di gerbang gunung. Yang memimpin kelompok itu adalah Ketua Sekte Xiyin dan Qiu Yuebai. Ketika mereka melihat perubahan di dunia, mereka buru-buru meninggalkan aliansi Tao dan bergegas kembali, dan kemudian mereka menerima berita dari Liu Yue yang mengatakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi dalam percobaan ini. Meskipun Ketua Sekte Xiyin dan Qiu Yuebai tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka sudah merasa sedikit tidak enak di hati mereka. Perahu terbang perlahan berhenti di depan gerbang gunung. Semua orang perlahan turun dari perahu terbang. Tetapi semua orang menundukkan kepala mereka dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Ketika semua orang turun, Qiu Yuebai masih tidak melihat Ning Jie dan yang lainnya.